Nah, udah deh. Oke, halo semuanya. Rame banget 23. Deg-degan ya aku sebagai MC. MC apaan lagi. Ya, karena udah 24 juga. Dan seperti biasa setelah tilawah kita ada tadabbur setelah berapa minggu ya, kurang lebih 3 minggu ya, libur dan sekarang balik lagi bersama Kak Aul. Udah ada di sini nih Kak Aul. Halo Kak Aul. Hai, Assalamualaikum Fani dan Erina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Aul? Uh, Kabarnya? kabarnya Alhamdulillah binikmati wa sholihat. Baik, insya Allah. Baik, Deng, bukan pakai insya Allah. Baik, kabarnya baik. Dan gimana nih yang lain nih kabarnya nih? Erina nih, Fani juga nih gimana nih kabarnya nih? Aku alhamdulillah baik-baik saja. Apa Erina sih yang emang? lain? Gimana nih kabarnya coba chat-chat. Alhamdulillah. Oh, baik. Iya. Gimana nih kabarnya? Apakah Suho Stan ini masih baik-baik saja kejiwaannya? Alhamdulillah baik-baik aja. Masih stay strong kok, Kak Aul. Wah, bener sih. Aku terakhir lihat yang perform di dia solo itu yang dia pakai baju apa ya? Aku lupa deh. Baju pink apa ya? Aku lupa. Itu vibe-nya kayak anak band banget. Emang dia tuh anak band banget. Emang sih nggak nyangka aku bisa melihat sisi Suho yang seperti itu. Tapi kayaknya ini ya, Kai sama Dio itu nongol di apa namanya majalah Jepang nggak sih? Atau aku salah baca nih? Iya kan, Pemotretan aku terbaru. nggak ngikutin mereka berdua sih. Kak Wah, Hansa nih kayak update. ada. Wah, Fani nih solo stan banget nih. Iya, So, saya kan Suho kan update terus tuh di Instagram. Ya, Iya, Suho itu bias yang baik menurut aku ya. Dia tuh di IG tuh sering gitu loh. Apa-apa dikit L, apa-apa dikit L gitu. Jadi kayak merasa disayang. L. merasa disayang. Tuh, iya bener katanya mereka masak-masak. Iya bener. Oh alah, Masak iya iya pernah masak lihat deh. sendiri. Oke. Oke, kalau gitu Astagfirullahaladzim. tanpa berlama-lama lagi, silakan Kak Aul bisa dimulai. Oke, selamat malam sekali lagi. Insya Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di Tadabur di My Answer di Extra XL yang pasti Tadabur insya Allah dan sharing-sharing juga nanti di belakang setelah Tadabur. Senang banget setelah beberapa minggu tidak bersua, tidak menyapa via suara. Aku di sini dan kamu di sana, kita memandang langit yang sama, jauh di mata tapi ya semoga kita beneran dekat di hati gitu ya. Meskipun pada malam hari ini kita akan membahas neraka ya, tapi ya aku harap kita nggak kehilangan vibe ceria dan bahagia karena kemarin ini pengalaman pribadi kelas Ustadz Umar sebelum yang ini kan ngebahas neraka, die after you die, the day after you die. Nah itu tuh jujur aku di tengah-tengah kelas pun kayak jadi susah tidur kalau malam. Terus ya agak-agak gimana, tapi tetap aku lanjutkan. Tapi untungnya di episode terakhir itu Ustadz Umar menambahkan episode tentang rahmat Allah. Jadi yang perlu kita ingat disclaimer dulu nih, seberapa besar pun azabnya Allah, rahmat Allah itu jauh lebih besar. Jadi juga Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau kita misalkan pernah melakukan dosa, bertaubat, udah benar-benar dengan taubat nasuha, terus prasangkai baik Allah, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nabi juga bersabda, jangan sekali-kali kita meninggal dalam keadaan kita berprasangka buruk sama Allah. Gitu. Oke. Kali ini kita udah sampai di Quran Surah An-Nur di ayat 7 dan 8. Kasih tahu sama aku sendiri lupa. Sampai mana, Pak? Astagfirullahaladzim. Ya, ayat 7 dan 8 aku akan bacakan terjemahnya dulu ya. Ayat 7 ya.
Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Kemarin terakhir nih, di pertemuan terakhir kemarin tuh kita bahas ayat 6, kita udah sedikit-sedikit menyinggung soal gimana neraka itu, gimana jahanam itu, tentang panasnya neraka, tentang apa warna api neraka. Coba, masih ada yang ingat nggak warna api neraka tuh warna apa? Iya, mendadak kuis deh nih. Mbak MC nih, anak racing ini jawabnya juga race ya, cepet ya. Iya benar. Benar warna hitam. Karena api yang hitam itu api yang paling panas. Jadi kalau api kita nih masak di kompor nih masih merah atau biru itu belum ada apa-apanya gitu. Api merah pun suhu maksimalnya itu cuma sekitar 1100-an derajat Celcius, tapi kalau hitam tuh 12.000. 12.000. Wow. Jadi nauzubillah dari semua kita dihindarkan dari menjumpai api berwarna hitam itu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan di ayat 7-nya, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Siapa sih mereka itu? Mereka itu yang di ayat 6 itu ya, orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Dan aku akan bahas di ayat 7, apabila mereka dilemparkan. Oke, dilempar. Kalau kita melempar sesuatu, itu biasanya kan sesuatu yang kurang penting ya, udah kayak ya udah sih, pluk gitu doang. Gitu aja gitu. Dan apalagi ini dilempar kan berarti kan posisinya biasanya ya untuk sesuatu yang ke arah yang lebih rendah gitu kan ya. Dan dilempar ini identik sesuatu yang kita lempar itu identiknya dengan sesuatu yang nggak berharga lagi. Sampah. Udah nggak berarti, nggak bernilai gitu. Dan sampah itu kan ya sisa dari yang awalnya punya manfaat gitu. Misalnya kita makan pisang, ya kulitnya kita lempar ke tempat sampah karena itu sisa dari yang awalnya punya manfaat gitu kan. Dan orang-orang yang nggak beriman atau orang-orang yang ingkar kepada Tuhan ini, kepada Allah ini disebut dalam tanda kutip sampah, bukan karena mereka habis manfaatnya, bukan. Tapi karena mereka punya tujuan penciptaan tapi nggak memenuhi tujuan penciptaannya gitu. Kan kita tahu ya materi ekskul nih, kita review lagi sebelum kita memulai ekskul season yang baru. Apa sih tujuan penciptaan manusia? Coba typing silahkan diketik. Tujuan penciptaan manusia apa ya? Apa ya? Iya, beribadah kepada Allah, dia langsung ya sambung menyambung gitu namanya. Eri itu emang nggak di sono nggak di sini tuh kayak kompak banget gitu ya. Nah bener tuh beribadah. Wih ada tete, ih malu, aku malu. Oke lanjut. Bener banget ya jadi khalifah, memelihara bumi dan juga beribadah yang penting ya. Jadi Abdullah, abdinya Allah, hambanya Allah, budaknya Allah. Bucin tapi cuma sama Allah gitu. Budak cinta. Nah, gitu. Jadi kalau orang-orang yang nggak memenuhi tujuan penciptaannya, itu ya termasuk orang-orang yang ingkar sama Tuhannya dan bisa kita sebut dalam tanda kutip agak-agak ya, tapi ya memang begitulah gitu ya. Dan orang yang masuk neraka itu udah nggak lagi diperlakukan seperti manusia gitu loh. Kayak kasihan, bukan lagi kasihan sih, mungkin kita kalau di dunia itu bayanginnya lebih ke arah ngeri ya. Tapi ya kasihan ya, ngeri ya, takut juga dan segala macamnya. Dan balik lagi, sesuatu yang bertujuan itu kalau nggak digunakan kan bakal rusak gitu kan. Seperti yang sering Ustadz Felix bilang, deh. Ustadz Felix bilang di podcastnya yang mana ya? Yang awal-awal itu sih bahas akidah, aku ingat banget. Yang musiknya masih dung 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 gitu. Tahu nggak sih? Syahadat Aduh, ya? nah itu. Iya benar yang awal-awal itu. Yang sebelum ngaji jomblo ya. Yang itu, yang Betul. awal-awal gitu. Dan iya, balik lagi sesuatu yang punya tujuan itu kalau nggak digunakan tuh bakal rusak. Misal kalau kita tadi pisang ya, kita simpen aja di kulkas, nggak kita makan. Kan pisang itu kita beli
fungsinya buat kita makan kan. Kecuali kalau buat eksperimen, beda ya. Kalau disuruh penelitian sama sekolahan, sama kampus ya jangan dimakan. Tapi kalau kita beli memang tujuannya untuk dimakan, tapi cuma kita simpen doang di dalam kulkas ya kan akhirnya lama-lama busuk gitu kan. Misal lagi barang elektronik, kita punya TV, kita beli TV tapi nggak pernah dinyalain. Diliatin doang TV mati, abu-abu hitam diliatin, kan lama-lama juga rusak gitu loh. Jadi intinya segala sesuatu yang punya tujuan tapi nggak digunakan sesuai dengan tujuannya, itu akhirnya bakal rusak. Dan barang rusak itu bakal jadi apa? Ya balik lagi. Oke, dan di selanjutnya nih kan apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, nah selanjutnya ini ayatnya bunyinya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Syahiqong wahiyatafur. Syahiqo ini tuh semacam apa ya? Bahasa awalnya itu untuk menyebut ringkikan keledai. Jadi ringkikan keledai itu kan suara keledai itu suara yang paling buruk ya kata Allah gitu. Dan itu kayak ya ringkikan aku mau bilang kedelai lagi, keledai itu mungkin bisa nyari di YouTube kali ya. Aku juga belum pernah mendengar secara langsung bagaimana ringkikan keledai itu, tapi itu sedikit banyak bisa menggambarkan betapa pedih suaranya. Gini ya, aku terangkan lebih mendalam lagi. Jadi itu seperti kita bisa sebut itu juga tangisan yang terjadi tepat sebelum kita mati, sebelum orang dicabut. Kan setiap orang yang dicabut nyawanya itu kan mengalami yang namanya sakaratul maut ya. Jangankan orang biasa, Rasulullah pun juga mengalami itu. Dan kadang-kadang beberapa orang yang kita mungkin pernah dengar cerita ya, sebelum meninggal dia teriak-teriak, merintih, menangis dan segala macamnya. Nah, itu juga bisa disebut syahiqo. Dan tangisan yang syahiqo itu juga tangisan yang datangnya dari dada. Udah saking kayak pedih banget, jadi kayak semacam nangis yang kayak gitu-gitu loh. Aduh, aku jadi ngebayanginnya jadi merinding. Jadi kayak nangis yang suaranya tuh dari dada gitu, suara dada. Jadi kayak menggeram gitu, growl, rorong. Aduh, balik lagi ke sana lagi. Dan suara para penghuni neraka itu rintihannya itu memang bener-bener kayak miris, bikin miris gitu. Di surah Al-Anbiya ayat 100 itu aku nggak catat ya itu ayatnya seperti apa bunyinya, tapi intinya itu menceritakan tentang para penghuni neraka yang merintih di dalam api neraka. Jadi dan sedangkan orang-orang yang di surga itu nggak bisa lagi mendengar mereka gitu. Dan rintihannya tuh bisa kita bayangin aja ya, mereka mengalami siksaan yang maksimal gitu. Dia mengalami sakit yang luar biasa, dia berteriak, dia melolong, dia menangis, merintih, berteriak segala macam apapun dia keluarkan, tapi nggak bisa mati gitu. Jadi terus disiksa tanpa pernah mereka mengalami kematian. Sekalipun mereka hancur, bakal balik lagi, disiksa lagi. Hancur, balik lagi, disiksa lagi. Jadi ya kayak never ending penderitaan tidak ada akhir gitu loh ya. Jadi kayak emang sih ngeri. Mungkin kalau kita ya ini angkatan aku sih ya, kan aku udah sepuh ya. Jadi waktu aku SMP itu tuh sering tuh banyak CD-CD yang dijual judulnya kayak azab kubur gitu-gitu. Iya, aku kalau ngedengerin kaset itu teriakan-teriakannya tuh kayak ya Allah, ini udah bikin takut banget, udah perut sakit, kepala pusing dengernya. Apalagi kalau beneran ya. Soalnya kan kita tahu ya manusia kan terbatas ya, apalagi dalam memvisualisasikan sesuatu atau menggambarkan sesuatu tuh manusia tuh super terbatas gitu. Kita nggak akan pernah bisa memahami hakikat neraka dan surga yang sebenar-benarnya sebelum kita benar-benar ngalamin itu. Maka ketika nanti di padang mahsyar itu orang-orang tuh beneran kaget, sekaget-kagetnya kayak, lah beneran lah ternyata sengeri ini toh, tahu gitu aku dulu judulnya beribadah loh kayak gitu lah, telat. Telat. Jadi ya jangan sampai kita jadi orang-orang yang kayak gitu gitu loh, sadar tapi telat gitu. Dan balik lagi ke suara-suara neraka ini ya, jadi saat mereka dilempar nih, orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya ini, saat mereka dilempar, seiring dengan itu mereka tuh mendengar suara-suara tangisan yang ngeri banget dan semakin memekakan telinga mereka gitu.
Dan selanjutnya di terjemahannya sedang neraka itu membara. Sedang neraka itu membara. Jadi neraka itu apa ya? Ya Allah, kayak kengerian dengan tension yang semakin naik eskalasinya karena yang tadi suaranya semakin mekak. Jadi ketika misal misal aja nih kita di dunia aja lah, kalau kita ngedengar orang nangis yang kayak nangis, itu mungkin kita kayak mungkin masih bisa oh iya nangis gitu. Tapi kalau nangisnya udah sampai berteriak-teriak, makin kenceng, makin intens suaranya kan makin kita ngeri ya dalam hati. Itu kenapa? Ayo diem. Kenapa? Kamu kenapa? Coba sini cerita sama aku. Kata buaya. Enggak, canda. Jadi apa makin tinggi suara teriakan kan kita jadi makin prihatin gitu kan ya. Ada apa? Kenapa? Jadi selain prihatin, kalau mungkin di dunia kita masih bisa prihatin ya. Tapi kalau kita benar-benar nanti di sana, itu cuma kengerian aja yang terbayang gitu. Dan ketika mereka dilempar, apinya tuh kayak langsung makan mereka dari bawah gitu, langsung rar rar gitu dari badan. Itu tuh meledak karena mereka masuk tuh makin jadi apinya makin gede gitu loh. Dan mereka lah yang membuat api itu makin menyala lagi gitu kan. Kan Allah udah bilang ya di surat surat apa aku lupa. Intinya neraka itu bahan bakarnya batu dan ya mereka itu orang-orang yang berdosa itu gitu kan. Al-Baqarah ayat 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 awal-awal. Lupa deh intinya ayat 24 ayat 24 ketemu catatannya. Jadi peringatan untuk memelihara diri dari api neraka yang bahan bakarnya manusia batu gitu. Dan batu di situ yang dimaksud itu ya berhala yang mereka sembah dahulu kan, orang-orang Quraisy dulu kan nyembahnya batu, ya nggak cuma orang Quraisy ya. Ada peradaban Mesir juga menyembah batu dan segala macam peradaban yang lain yang menyembah batu, dan mungkin aja juga sesembahan-sesembahan kita yang lain ya. Jadi semakin kemaksiatan yang kita lakukan dunia semakin besar, semakin banyak gitu, itulah yang bikin neraka itu makin nyala gitu. Dan gejolak neraka itu nggak pernah padam karena neraka itu tuh di beberapa riwayat disebutkan bahwa nggak pernah dibuka. Biar apa? Biar panasnya sempurna, biar mateng orang-orang di dalamnya. Jadi dibuka nanti ketika ada orang-orang yang masuk itu, para orang-orang ini masuk baru itu dibuka. Setelah itu ditutup, nggak dibuka lagi. Dan kita perlu notice ya, di sini kan di ayat 6 disebutkan dan orang-orang ingkar kepada Tuhannya dan mendapatkan azab jahanam, dan itulah 10 tempat kembali. Terus ayat 7, apabila mereka ini kan berarti satu doang atau dua doang atau berapa nih kalau kata gantinya mereka nih? Coba dijawab. Kalau kata ganti mereka itu berarti iya sekumpulan orang dan banyak. Iya benar banyak. Jadi yang masuk neraka itu sama halnya seperti orang yang masuk surga. Orang yang masuk surga kan udah dibilang ya, kalian akan masuk ke surga bersama-sama, berkelompok gitu. Masuk neraka juga gitu, sama. Tapi ya beda. Yang satu surga, yang satu neraka gitu. Hakikatnya beda, tapi tetap masuknya bareng-bareng juga. Jadi jangan sampai nih kita termasuk golongan orang-orang yang seperti itu. Maka penting banget ya balik ini salah satu catatan kaki. Penting juga untuk mencari teman-teman yang baik. Jangan sampai kita mentang-mentang sekumpulan udah merasa paling yoi, paling menang, paling oh teman aku banyak kok gini. Jangan sampai ini kita cuma berbangga dengan banyaknya teman, tapi kita nggak tahu teman kita itu nanti bisa membawa kita kemana gitu. Jadi jangan sampai kita terlena dengan pertemanan-pertemanan dengan circle yang agak-agak gitu ya. Jadi ya tolong dicermati lagi siapa sahabatnya gitu. Berteman mungkin bisa ke semua orang ya karena menjalin relasi atau menjalin hubungan baik ke sesama manusia. It's okay, memang perintah kita untuk berbuat ma'ruf sama sesama manusia, hablum minannas, memang harus kita jaga dengan baik interaksi kita sama manusia, tapi yang dijadiin sahabat jangan sampai juga orang sembarangan gitu. Dan ya hati-hati gitu ya dalam memilih sekumpulan orang yang akan kita ikuti gitu. Oke, lanjut ayat 8.
hampir meledak karena marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Nanya nih. Jadi di ayat 8 hampir meledak karena marah. Itu tadi neraka ya. Sedangkan itu sambungan di ayat 7. Sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Jadi neraka pun marah sama orang-orang yang nggak jelas ini, kok bisa-bisanya kalian masuk neraka, kok bisa? Emang waktu hidup kalian nggak ada yang ngasih tahu toh? Nggak ada yang ngasih kalian peringatan tah? nggak nggak ada yang ngasih tahu kalian, nggak ada yang ngajak kalian ke jalan kebenaran toh gitu. Seolah-olah kayak gemes aja gitu, karena ya aku nggak bisa sih ngebayangin gimana kalau kita tanpa Islam gitu, tanpa Rasulullah gitu. Bakal nyesel banget nggak sih? Misal aja nih, kita di Islam, kita begitu yakin dengan agama kita ya, karena kita tahu ini agama yang benar gitu. Gimana dengan teman-teman kita yang lain, yang juga sama-sama punya keyakinan yang kuat kepada agamanya sendiri, dan mereka nggak nengok ke agama lain, nggak nengok ke Islam seperti kita nggak nengok agama mereka. Kasian nggak sih? Alhamdulillah banget, itulah kenapa nikmat terbesar, iya benar kata Simenya tuh. Nikmat terbesar itu memang nikmat iman dan Islam gitu. Rasulullah itu punya andil yang andil yang begitu besar di kehidupan kita. Dia menyelamatkan kita, menyelamatkan bapak ibu kita, menyelamatkan saudara-saudara kita, menyelamatkan teman-teman kita, karena pun kalau kita tahu Islam, kita kan dianjurkan untuk berdakwah dan segala macamnya. Oleh Rasulullah juga bilang seperti itu, bertindak yang baik, dan kalau kita udah bisa masuk surga, kita bisa memberikan syafaat pada orang tua, sama saudara, sama teman-teman kita. Sebesar itu jasa Rasulullah buat kita ya. Nah itu bener, aku mau ke arah situ juga nih, kata Kak Nuran bener nih. Teringat kasus miras. Minuman keras, miras. Ya Allah, memang ya, makin ke sini makin ya. Kita itu negara muslim terbesar, tapi ya memang benar muslim mayoritas, tapi rasanya kayak minoritas ya. Harus kita yang selalu ngalah gitu, harus kita yang selalu, iya katanya Islam cinta damai, maafin dong. Kan sering ya kita kalau kayak gitu ya. Dan ya itulah, perlu kita syukuri juga, kita tahu dakwahnya Rasulullah dengan berbagai macam cara. Mungkin kita bisa sampai di titik ini sekarang, mungkin ada yang dari lewat ekskul, atau yang mungkin ada lewat yang diajak teman, kajian, atau segala macam. Apapun jalannya, yang penting kita lurus dan terus belajar, insya Allah itu udah sebuah nikmat yang besar banget. Kemampuan kita, punyanya waktu kita, enggak, punyanya kita waktu, punyanya kita waktu untuk belajar, itu juga sebuah hal yang sangat harus wajib banget kita syukuri gitu. Dan memang balik lagi ke ayat 8, hampir meledak karena marah, karena emang ya neraka pun sampai gemes aja sama orang-orang ini gitu. Dan kita mesti berdoa gitu. Jadi neraka itu kalau kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika minan nar, Allahumma inna na'udzubika minan nar, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Jadi kita memohon perlindungan dari neraka sebanyak 3 kali, itu neraka akan memohon sama Allah, ya Allah, jangan masukkan ini orang kepadaku, jangan dimasukin ke neraka, karena dia minta perlindungan dari neraka, dari panasnya aku gitu. Jadi dilazimkan aja doa untuk minta dihindarkan dari neraka, minta dimasukkan dari surga. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Jadi surga pun juga sama, kalau kita memohon 3 kali dalam sehari untuk dimasukkan ke surga, surga juga bakal mohon sama Allah, ya Allah, ini ada hamba Engkau nih, bilang pengen masuk ke surga, tolong masukkanlah dia ke surga. Jadi ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Jadi marilah kita lagi
Dan neraka tadi kan meledak ya, saking marahnya gitu. Dan api neraka itu, fun fact-nya, mereka tuh saling memakan gitu. Sampai api neraka aja sambat ke Allah gitu. Doanya apa? Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Di googling aja itu doa yang kayak apa ya? Apa ya doanya judulnya? Lupa. Tapi itu sering banget diulang-ulang sama Ustadz Umar, jadi kayak ya coba nanti di googling aja untuk tulisan lengkapnya Arabnya ya, karena doa itu penting banget untuk memperhatikan huruf-hurufnya juga, jangan sampai kita salah sebut huruf dan berakhir dengan berbeda makna gitu. Mungkin kan kalau kita dengar doang ini kan kurang, kadang aku mungkin belibet juga ngomongnya, makhrajul hurufku belum bener, jadi mungkin ketika didengar jadi salah tangkap, jadi lebih amannya googling aja ya, karena aku nggak bisa menuliskan Arabnya, mohon maaf ya. Oke, aku lanjutkan. Jadi fun fact-nya tadi, api neraka itu saling memakan. Bahkan api neraka pun sambat sama Allah. Dia bilang, ya Allah, gimana nih sebagianku memakan sebagian yang lain. Ngeri banget gak sih? Sampai api neraka aja sambat gitu. Bahwa ini nih, aku ada yang makan aku nih, aku sendiri makan diriku sendiri, ya Allah gimana ini. Jadi saking panasnya gitu. Pintu neraka, saking panasnya neraka gitu. Dan selanjutnya di ayat 8 nih, kan ini kan hampir meledak karena marah. Setelah itu kan ya intinya nih neraka itu kan gini, intinya api ya. Neraka itu api. Jadi ada beberapa riwayat juga yang menyebutkan bahwa neraka itu seperti lautan tapi itu panas gitu. Lautan yang dipanaskan gitu. Dan kalau misalkan aja lah kita barbekyuan gitu kan, kalau ada lagi bakar sosis gitu, terus kita olesin saus di atasnya, terus di bawah ada yang tetes ces gitu kan, itu kan jadi anu ya, ada bunyi ces. Dan juga kalau misalkan ada sosis kita yang jatuh ke bawah, itu kan malah jadi makin jadi gede kan apinya. Itu juga sama gitu, api yang memercik ini tuh bakal memunculkan kobaran yang lebih besar lagi tiap kali ada sesuatu yang dibakar sama dia. Api unggun gitu aja lah, kita kasih kayu kan makin jadi gede tuh kan ya. Iya Biba, semoga cepetan hidup lagi listriknya. Oke, bye. Apa tadi? Oke, jadi api yang memercik itu bakal memunculkan kobaran yang lebih besar lagi tiap kali ada sesuatu yang dimakan sama itu api gitu. Dan api neraka ini begitu marah sama orang-orang yang datang dan masuk gitu. Mungkin kita tuh kayak ya waktu kita emosi tingkat dewa aja gitu. Seperti ada yang bilang, like EXO nggak sih zaman dulu ya, zaman dulu itu kan kita langsung kayak pengen naik darah gitu kan ya. Tapi ya sekarang ya udah lebih legowo aja sebagai Erina ya. Oke, lanjut. Dan api neraka ini tuh bisa mengenali musuh-musuh Allah gitu, dan neraka ini tuh tadi juga punya rasa marah. Selain dia bisa juga memohonkan supaya kita nggak dimasukkan ke neraka, tiap kita berdoa dia juga punya rasa marah. Jadi neraka ini tuh makhluk gitu, makhluknya Allah gitu. Oke. Dan selanjutnya, setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Faujun sa'alahum khazanatuha. Jadi ini tuh sekumpulan banyak, rombongan besar gitu. Allah seolah bilang nih, berapapun banyaknya jumlah komplotan kalian, aku nggak peduli, masuk kalian semua. Jadi seolah ya ini yang aku kalian yang ignoran, yang nggak peduli sama peringatan yang udah aku kasih lewat rasul-rasul dan kitabku, nggak mungkin kalian nggak tahu. Jadi seolah-olah Allah bilang kayak gitu. Gimana Kak kalau di pedalaman yang nggak tersentuh dakwah? Nah itu nanti walau alam ya, nanti mungkin dia bakal masuk ke Ashabul A'raf. Jadi dia tuh kayak ditempatkan di depan pintu surga. Nanti dia termasuk golongan orang-orang yang akhir masuk surga. Tapi ada juga yang bilang, nanti ditimbang dulu nih, kira-kira meskipun dia nggak mengenal dakwah, apakah dia berbuat baik atau enggak, atau jahat atau enggak. Terus ada juga yang bilang gini, ada riwayat lain yang menyebutkan orang-orang yang seperti itu tuh nanti bakal diuji sama Allah.
Allah bakal bilang ke orang-orang itu, aku Allah, aku Rabbmu, aku yang menciptakan kalian. Sekarang masuk kalian ke neraka. Kalau mereka melompat dan mau nurut sama Allah untuk masuk ke neraka, mereka malah bakal masuk surga gitu. Dan orang-orang yang menolak masuk neraka, itulah mereka yang bakal dimasukkan Allah ke neraka. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Dan di sini selanjutnya penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Jadi penjaga-penjaga neraka bertanya kepada orang-orang yang masuk ke neraka ini tadi. Khazanatuha. Khazanatuha itu tuh arti dasarnya tuh orang-orang yang tersembunyi, orang-orang yang kasar kayak assassin, semacam kayak gitu ya. Jadi orang-orang yang kasar yang nggak diketahui, kayak mungkin mereka semacam intel atau secret person gitu ya. Ya, jadi mereka orang yang nggak pernah nampak, tapi mereka tuh orang yang kasar gitu. Dan mereka nanya nih sama orang-orang yang masuk nih, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu saat di dunia? Gitu. Belum pernah ada nih orang yang datang memberi kalian peringatan kepadamu kepadamu di dunia tah gitu. Terus mereka tuh nanyanya nggak kayak kita kalau ngobrol, nggak kayak aku gini ya. Mereka tuh nanya sambil teriak, sambil ngelempar orang-orang ini. Gak ada po yang ngasih tahu kalian waktu di dunia kok sampai kalian masuk ke dalam sini gitu. Jadi mereka dikatain kayak gitu sambil dilempar ke neraka gitu. Aduh. Ya tikum katanya kan, katanya di situ kan. Ya tikum nadir, ya tikum mendatangi kalian, itu arti perkataannya ya. Jadi seseorang yang menghampiri, maksudnya yang memberi peringatan langsung secara keras maupun lembut gitu. Maksudnya ya apakah nggak ada sih orang yang ya tikum nadir gitu, yang ngasih kalian peringatan, baik itu peringatan secara keras ataupun lembut, yang penting itu wujudnya peringatan gitu. Tapi kadang ya seringnya kita, kalau kita diperingatkan, kalau kasar itu kita anggap itu omelan, itu hate speech. Tapi kalau halus ya mungkin kita bisa pertimbangkan ya, itulah kadang lemahnya manusia ya. Kadang kita ngerasa nggak mau kalau dikerasin, aku tuh nggak bisa dikerasin, aku tuh kalau dikerasin kena mental. Padahal itu berupa nasihat. Jadi ya, kalaupun ada nasihat yang mungkin kurang sesuai, ini nasihat juga untuk diri aku sendiri ya. Kalau misal ada yang kurang sesuai cara penyampaiannya, ya udah kita berusaha aja ambil positifnya, apa yang ingin disampaikan, kontennya aja. Kalau itu positif ya diterima gitu. Jangan sampai kita eh, apa namanya? Kalau mau nasihatin ya casingnya harus bagus ya memang itu, tapi kan nasihat untuk orang-orang yang menasihati ya ada menasihati itu kan untuk orang yang akan memberikan nasihat. Untuk orang yang menerima nasihat kan adabnya yang mendengarkan, menerima apapun itu, bilang terima kasih, jazakallahu khair, jazakumullahu khair, gitu-gitu kan. Jadi ya, semoga kita ke depannya bisa melihat nasihat secara objektif, bukan subjektif, bukan tergantung siapa yang ngomong atau cara ngomongnya bagaimana gitu ya. Ya, tikum tadi ya, dengan keras maupun lembut peringatan gitu. Jadi saat menyambut para penduduk neraka gitu, malaikat Zabaniyah itu bertanya dengan pertanyaan yang ya pertanyaan ini kan pertanyaan retoris ya sebenarnya, untuk makin menyesakan dada para penghuni neraka ini. Apa nggak ada toh ayat atau rasul-rasul yang menerangkan ayat tentang tempat ini yang kalian hadapi kalau kalian nggak manut ini loh? Apakah nggak ada toh yang mengingatkan kalian tentang apa yang akan terjadi hari ini? Lah ya ada toh gitu. Mungkin semacam itu ya. Dan ngomongnya nggak halus ya, jangan dibayangin ngomongnya kayak orang Solo, kayak orang Jawa gitu, enggak gitu ya. Dan ya tikum nadir, nadir itu pemberi. Kalau pemberi itu kan kata sifat ya. Ya maksudnya memberi peringatan itu ya nggak harus secara verbal gitu. Segala bentuk peringatan maksudnya gitu. Ya baik dari sifatnya, dari akhlaknya gitu. Makanya kan kita kalau resek-resek iya. Oh ini po. Itu loh aku tuh handphone aku ada gantungannya, jadi aku kan tiap ngomong tuh bergerak jadi mungkin kresek-kresek, maaf ya. Oke aku lanjutin. Ya tikum nadir, nadir itu pemberi peringatan gitu kan. Jadi nggak harus secara verbal, nggak harus peringatan kamu asyhadu, nggak harus peringatan yang wujud seperti itu. Mungkin dengan sikap yang baik, dengan akhlak yang baik gitu. Pokoknya segala bentuk peringatan, karena kan kita juga tahu ya sikap yang baik itu salah satu bentuk dakwah juga. Nah itu juga lah ke
salah satu bentuk peringatan juga gitu. Peringatan itu nggak harus berupa khotbah, nggak harus berupa yang kayak koar-koar gitu, nggak harus gitu. Dan jadi datangnya Rasulullah, ya kalau bagi kita kan kita tahu ya siapa yang datang menyampaikan ayat-ayat Allah buat kita gitu ke Rasulullah SAW. Jadi di sini tuh kehadirannya Rasulullah sendiri itu adalah peringatan gitu bahwa ini udah ini nabi terakhir nih, nabi akhir zaman nih, dia bakal menyempurnakan segala sesuatunya. Dan ya hadirnya Rasulullah itu sendiri sebenarnya itu peringatan gitu loh, dan Rasulullah itu hadir untuk memang memberi peringatan gitu. Dan kita nggak perlu kok jadi ulama untuk bisa jadi nadhir, untuk bisa menjadi pemberi peringatan gitu. Tunjukkan aja kebaikan akhlak kita, misal kita dengan berhijab, dengan kita sering-sering share kebaikan, dengan banyak berbuat baik juga, karena kan orang baik itu memotivasi kebaikan yang lain, ya nggak sih? Jadi semisalkan kayak kita tahu nih, kita nemu sosok yang baik banget sama kita kan jadi penasaran sama dia. Mungkinlah kita jadi pengen tahu kenapa dia baik, kok bisa sih dia baik, hatinya tuh pola pikirnya kayak gimana. Terus mungkin aja karena aku sendiri tuh pernah menemukan orang, nggak banyak sih orang yang aku bisa merasa seperti ini. Aku dengan ngelihat dia itu, aku tuh kayak termotivasi untuk bisa berbuat baik juga gitu sama kayak dia. Apa ya, bukan untuk show off di depan dia, bukan untuk kayak aku juga kok kayak kamu, kita ini sama, enggak, bukan gitu, tapi cuman kayak ngerasa ya Allah ini orang kok ya baik banget gitu, kok ya ada ya orang yang kayak aku gini yang cuman bisa muji orang baik tapi nggak bisa berbuat baik. Jadi tiap lihat dia berkebaikan itu membuat aku ingin lebih terus berkebaikan gitu. Jangan di-spill, bukan yang ini loh, bukan yang ini loh, beda loh. Enggak, ini guru aku Liko gitu, murabi aku. Jadi murabi aku tuh Masya Allah banget. Mantan murabi yang awal dulu. Jadi beliau tuh baik banget. Aku tuh kayak ngerasa, ya Allah ini tuh beneran. Jadi kayak beliau tuh kayak kalau nolong buat umat, buat jalan Allah itu beliau tuh nggak kira-kira. Tapi sekarang beliaunya lagi sakit dan lagi dalam pemulihan ya, bantuin doain buat guru aku ya, semoga cepat sembuh Allah, semoga angkat penyakitnya, angkat keresahan hatinya, juga keresahan hati teman-teman di sini. Itu, amin. Jazakumullah khair ya buat doanya. Oke, itu tadi ayat 7 dan 8. Insyaallah pekan depan kita bisa ketemu lagi ya, semoga di ayat 9 ya masih sedikit bahas soal penghuni-penghuni neraka, kita bakal gibahin mereka di pekan depan insyaallah. Oke, gitu aja, aku kembalikan ke Fani. Jazakumullah khair. Oke, makasih Kak Aul sharingnya malam ini. Cukup menampar ya kalau bahas neraka. Kadang dia tahu neraka itu nyeremin tapi masih gini-gini aja dasar aku. Oke, nah mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya nih atau mau nyampein sesuatu, boleh banget, gak usah malu-malu. Iya, boleh banget. Mungkin ada dari aku penyampaiannya yang kurang lengkap atau ada yang salah, bisa langsung aja ditegur. Aku sangat terbuka dengan kritik dan saran. Silahkan, aku malah seneng. Ya nggak apa, nanti kita turun gaji juga ya. Padahal digaji enggak. Turun gaji Ul katanya Ul. Apa nggak turun mesin aja deh. Gaji aku ditambahin justru karena Kak Mimi lagi nggak masuk. Oh iya bener ya. Iya nih. Yang tadi Kalila. Insya Allah muncul kalau ada waktu katanya. Kak Aul, kitab tafsirnya kitab apa Kak? Aku jadi ketawa. Gini, jadi sumber utama aku itu Bayyinah TV. Ada aplikasi yang namanya Bayyinah TV, itu aplikasinya Ustadz Nauman Alihan. Beliau apa ya dibilangnya,
ya belum bisa dibilang ulama ya. Kayak dia tuh dosen sekaligus dia ngajar bahasa Arab, dia belajar tafsir begitu dalam di Bayyinah aplikasi itu, dan memang ada langganan per bulannya. Dan kebetulan alhamdulillah banget nih aku langganan bareng patungan sama teman-teman yang lain, jadi lebih apa ya? Lebih ringan gitu. Itu patokan utama aku, dan yang lain tambahannya itu dari kelas-kelas yang resek-resek. Bentar aku lift dulu bentar ya. Udah aman kok, Ref? Kak Aul. Oke. Ini tuh gantungannya nih, aku tuh anaknya kan suka bergerak ya. Jadi ini tiap bergerak dia ikut bergerak, maaf ya. Lagi tumben pakai gantungan. Suka bergerak. Tumben pakai gantungan, kayak dulu enggak ya? Dia enggak, karena gantungannya tuh diambil sama ponakan, kan lucu kan. Juga diambil sama ponakan. Sekarang aku pakai ini lagi. Oh, Gitu. mantap. Jadi Terus gimana? sumbernya utamanya itu dari Bayyinah Apps. Mana sih aplikasinya? Aduh, inilah intinya lah. Aduh, mana ya? Pokoknya dicari aja di Play Store, tapi emang itu berbayar. Tapi kalau memang mau yang gratis dulu, mau coba gimana sih penyampaian Ustadz Numan Alihan itu, cek aja di YouTube-nya Bayyinah TV. Bisa, dan itu hampir semua sumber tadabbur aku dan Kalila itu dari situ, yang Amluk. Tapi yang kemarin yang Al-Kahfi itu dari Ustadz Yasir Qodi, dan yang ini yang Amluk ini kebanyakan dari itu, dan lainnya yang kayak tambahan redaksi-redaksi lain, ayat-ayatnya itu biasanya aku dapat dari kajian-kajian yang lain, kayak yang neraka kan kemarin udah sempet tuh belajar di The Day After You Die yang aku sebutin tadi kan. Jadi ya masih ada catatannya, aku buka-buka lagi gitu. Jadi ya melengkapi referensi WDU. Jadi kalau misalnya teman-teman punya referensi lain, di tag aja, maksudnya kayak diomongin aja di chat, nggak apa-apa banget gitu. Bahasa Inggris ya Kak? Iya bener, tapi kalau yang di YouTube sebagian besar ada subtitlenya, tapi subtitlenya bahasa Inggris juga sih. Nggak apa-apa, Gimana? kalian belajar. Berarti kamu matiin dulu ya sebelum ini. Kan itu kan pakai bahasa Inggris juga kan di aplikasi itu ya? Tapi dan di aplikasi ini tanpa subtitle. Itulah tantangannya sebenarnya. Oh, itu dia gunanya berlangganan ya. Kalau boleh tahu nih kira-kira berapa nih Kak Aul ininya per bulan? Spill. Berapa ya? Jadi per bulan itu ada langganan per bulan, ada langganan per tahun, dan aku tuh yang ngajakin patungan itu Teh Sheila. Jadi satu kali langganan itu bisa buat 5 orang kalau nggak salah. Jadi jatuhnya per bulan sekitar berapa sih? Nggak sampai 40.000 pokoknya. Aku lupa deh. Nggak sampai 40. Kalau patungan berarti nggak sampai 40 ya untuk 5 orang ya, Ul? Bukan, maksudnya satu orang Gimana? sih? Aku jadi salah ngomong nggak sih aku? Jadi per orang per bulan nggak sampai 40.000 gitu. Tapi patungannya tuh dijawab tuh sama tetehnya tuh, per bulan 170. Oke, mantap. Teh Sheila kenapa nggak on mic aja ya? Nggak tahu tuh. Oke, berarti 170 gengs gitu. Makasih Kak Aul, Teh Sheila. Nah, sekarang teman-teman boleh. Nah, sekarang teman-teman boleh banget nih buat apa ya? Mungkin ada hal-hal yang pengen ditanya juga, mungkin di luar ini konteks juga nggak apa-apa sih Ul ya, yang berhubungan dengan mungkin lagi imannya futur atau apapun itu yang selagi Aul masih bisa jawab, insya Allah Aul jawab ya Ul. Kok Anda jadi dorong-dorong saya ya kesannya ya? Ya udah jawab kan, kayak gitu loh kesannya. Untuk teman-teman yang ingin berkonsultasi pernikahan, bercanda kalau ini. Malah. Konsultasi coba. Aduh. Ya tadi ini mungkin itu. Dari Kak Senja, Kak Aul. Oh mana? Oh Kak, ini. Tadi yang ingkar kepada Allah kan, kalau contoh ingkar kepada Allah gimana Kak? Ya ingkar kepada Allah itu yang paling utama ya, kalau misalkan dikasih tahu ngeyel.
Nah itu, kalau kita keluar dari Quran dan Sunnah, itu namanya kita udah ingkar gitu. Udah kayak misal kita nggak mau mengakui itu ya, jadi semisalkan perbuatan apa ya, ya yang paling parah aja, yang paling jelas itu ya orang-orang kafir itu kan mereka udah dikasih tahu nih, Qul huwallahu ahad. Ya Allah itu Esa satu, tapi mereka bilang tiga. Ngeyel nih, satu, tiga, enggak, Tritunggal. Aduh banyak alasan banget sih, jadi kayak ya semacam orang-orang yang kayak gitu loh udah dikasih tahu ngeyel gitu. Jadi orang yang mendustakan Al-Quran itu juga yang nyepelein perintah Allah gitu termasuk ingkar juga, tapi ingkar yang besar yang bener-bener nggak akan punya kesempatan untuk masuk surga lagi itu orang yang nggak syahadat gitu, nggak punya syahadat di hatinya, nggak punya iman di hatinya, nggak punya imannya tuh udah rusak, itu nggak, memang nggak bisa terselamatkan. Dan ini dimaksud di sini yang misal yang masuk neraka yang abadi ya, kita bilang yang abadi di neraka itu orang-orang yang memang nggak ada syahadat di dalam hatinya gitu. Jadi ya ingkar sama Allah itu ya orang-orang yang kayak gitu kufur gitu, nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama Rasul, yang nggak nggak apa ya, mengingkari lah intinya. Jadi udah dikasih nikmat tapi nggak nggak mau mengakui gitu. Dan aku jadi inget ini, akhir-akhir ini tuh aku lagi dengerin sebuah kajian, lagi ngebahas soal hadis bahwa Rasulullah bilang ketika beliau Isra Mi'raj dulu, beliau melihat ke neraka, kemudian ada banyak penghuninya, siapa ya? Ada yang tahu nggak? Perempuan. Kebanyakan Perempuan. penghuninya iya, wanita. Wanita itu kayak aku tuh dulu ketika aku pertama kali mendengar kalimat hadisnya ini tuh kayak langsung, lah kok jadi diskriminasi? Iya kan dulu ya, dulu sebelum belajar ya alhamdulillah sekarang belajar ya, nggak yang langsung kayak gimana gitu ya, enggak, cuman ya udah agak terbuka gitu wawasan dan cakrawalanya gitu. Jadi dahulu mungkin aku juga masih ingkar, tapi sekarang tuh aku tahu. Jadi ya tujuannya kita belajar kan supaya kita tahu ya, kita bisa dapat petunjuk dari Allah. Kenapa sih kok jadi wanita yang banyak di neraka gitu? Karena kan katanya eh, wanita itu paling gampang untuk ingkar sama kebaikan, terutama dari suami gitu. Dan yang emang kebanyakan wanita masuk neraka tuh karena itu, ingkar kepada kebaikan yang diberikan oleh suami gitu. Jadi ingkar itu ya nggak ngakuin, itu aja sih, nggak ngakuin kebaikan. Dan jangan khawatir juga buat perempuan karena aku menemukan antidotnya, antitesisnya. Jadi gini, tadi kan disebutkan bahwa penghuni neraka paling banyak itu perempuan, tapi ada loh golongan orang, tahu nggak siapa ini? Dia itu bakal bebas masuk dari pintu surga dari pintu manapun. Pintu surga itu ada 8, dia tuh bebas masuk dari pintu manapun. Tahu nggak siapa? Istri soleha. Pri yang taat. Iya, Barengan. bener. Bener. Jadi perempuan yang sholat, menjaga sholatnya, menjaga puasanya, dan menjaga kemaluannya dalam arti kehormatan, dan taat pada suaminya sampai suaminya ridho. Itu dia bebas masuk ke surga dari pintu manapun. Syaratnya itu kayak standar loh. Allah nggak nyuruh pelihara sholat duha, sholat rawatib, sholat ini, sholat itu. Enggak. Allah cuma bilang sholat wajib, puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kan puasa yang cukup basic ya. Maksudnya pun kalau kita lagi haid ya jangan puasa gitu. Tapi kan yang penting kita memang dari Allah nggak boleh kan puasa kalau haid gitu. Dan syaratnya itu memang yang ke arah Allah itu kayak sederhana gitu loh ya. Sholat wajib, puasa yang wajib, terus menjaga kemaluan. Kemaluan itu bukan berarti nggak cuman zina yang besar aja ya, maksudnya menjaga kehormatan gitu sebagai perempuan, dan juga menjadi wanita yang diridhoi sama suaminya. Syaratnya itu sebenarnya sangat, kalau dilihat secara kasat mata sangat general ya, tapi memang ketika kita menghadapi itu sendiri, masuk itu memang nggak sesederhana itu, tapi Allah itu udah mematok standar yang insya Allah kita bisa gitu. Jadi semangat belajar, jadi jangan sampai kita termasuk golongan orang yang ingkar, apalagi ingkar yang besar, bener-bener ngingkarin Allah, jangan sampai nauzubillah min dzalik gitu, gengs. Ini dari Kak Oke. Sylvia. Ada kak lagi. Ada pertanyaan lagi tuh dari Silmia. Mana? Sylvia ya. Paling bawah. Iya. Kenapa wanita banyak masuk neraka? Salah satu faktornya juga karena wanita juga banyak populasinya di bumi dibanding laki-laki. Ini benar juga enggak, Kak, faktornya?
Eh, Kenapa jadi kayak versi ngapak gini ya? Tapi oh kita gitu. juga harus ini nggak sih, Ul? Tapi kita juga harus ngelihat populasinya, bukan populasi yang sekarang-sekarang juga gitu. Maksudnya kita harus ngelihat ke belakang lagi kan, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang kan, kalau dihitung-hitung populasi perempuan sama laki-lakinya itu apakah benar lebih banyak perempuan atau tidak gitu. Jadi masih simpang siur juga sih sebenarnya, apakah populasi perempuan dan juga laki-laki itu, sudah semakin timpang gitu, kayak gitu. Karena memang dalam beberapa literatur juga memang banyak yang bilang, masih aman gitu, populasi perempuan laki-laki, cuman memang di Indonesia sendiri memang banyaknya perempuan, tapi di negara-negara lain itu banyak laki-laki gitu, kayak gitu sih. Ya mudah-mudahan sih maksudnya itu kita bukan dalam kategori ya pastinya maksudnya itu setiap hari pasti kita, lebih dekat dengan hari akhir pastinya. Tapi memang kalau untuk populasi sendiri masih banyak yang memang para peneliti juga masih tetap mempertimbangkan itu. Kalau itu itu pendapat yang lain gitu ya. Ya mudah-mudahan sih kalau dari aku pribadi ya, nanti Aul meneruskan, kalau untuk faktor karena populasinya perempuan banyak di bumi, itu balik lagi sih ke perempuannya sendiri gitu ya. Maksudnya tuh mudah-mudahan ini menjadi doa juga sih supaya kita tidak masuk ke kategori wanita yang itu sih. Iya benar Masya Allah. Yang 4:1 itu ya, yang denger-denger kan 4:1 gitu. Iya, paham. Benar. Itu Ya mungkin kalau atau di jangan-jangan bagian Arab gimana? Mhm. Kalau bagian di Arab mungkin, zaman-zaman Rasulullah itu kan, karena ada budaya menikah lebih dari satu, terus juga, karena memang pada saat zamannya Rasulullah kan itu kenapa bisa turun, ini konteksnya jadi berubah ya, maaf. Ini lebih ke ayat yang surat An-Nisa ayat 3 ya, 2 dan 3 itu yang berhubungan dengan poligami. Nah, itu kan banyak sekali yang bilang nggak suka dengan ayat itu gitu. Karena memang, maksudnya diriku pribadi dan juga, diriku juga ngerasa pas ayat itu turun tuh nggak suka banget sih dengan itu gitu ya. Karena memang kenapa kalau kita bisa memilih untuk tidak dipoligami, kenapa enggak gitu ya. Nah, di ayat 3 di ayat 3 yang surat An-Nisa ini, kita itu, kurang dari konteks page-nya. Jadi Allah itu memberikan solusi sebenarnya di setiap ayatnya kan, di setiap ayat Al-Qur'an itu. Jadi pada saat di zamannya turun ayatnya yang surat An-Nisa itu karena, ya mungkin perempuan lebih banyak ya, lebih banyak muslim, maksudnya muslim perempuan pada saat itu lebih banyak dibandingkan dengan muslim laki-laki. Nah, di sana otomatis pada saat setelah terjadinya perang Uhud, banyak sekali yang gugur gitu. Banyak sekali yang gugur di medan perang. Setelah itu, satu-satunya hal yang bisa, Rasulullah lakukan adalah menunggu supaya adanya solusi dari Allah itu sendiri, kayak gitu. Dan turunlah ayat surat An-Nisa ayat 3 yang memberikan Eee, arahan memberikan arahan kepada, mmm, para muslim sendiri gitu ya, muslim laki-laki untuk menikah lebih dari satu. Dan itu juga sebenarnya udah dilakukan oleh orang-orang Arab pada saat itu sebelum Islam datang, malah lebih dari satu. Kan kita tahu bahwa istrinya Rasul itu banyak ya, lebih dari 4 dan itu, hak prerogatif untuk, Rasul sendiri, tidak untuk pengikutnya, karena pengikutnya memang sudah dikasih aturan bahwa jangan lebih dari 4 seperti dan itu juga memang sudah bukan, ayat itu diturunkan karena memang solusi untuk, beberapa perempuan yang memang setelah ditinggalkan oleh para mujahid dan juga suaminya itu, supaya tidak terlantar, itu sih. Jadi memang mungkin, ini lebih ke setelah tadi pertanyaan dari Kak Silmi itu berhubungan dengan lebih banyak perempuan, jadi ada hubungannya secara tersirat gitu dengan poligami gitu dan banyak sekali aku sampai sampai sebelum dengar
asbabun nuzul tentang surat An-Nisa ayat 3 juga ngerasa bahwa ya juga sih gitu, maksudnya iya juga tuh karena emang nggak terlalu suka dengan ayat itu. Padahal itu kan ayat yang berasal dari Allah yang menciptakan manusia sendiri, yang pastinya nggak akan pernah mendolimi makhluknya, seperti itu sih, dikembalikan kepada Allah. Ul, hey. Oke, jadi lanjut aja lagi. Masih bernafas aku kayak. Oke. Tadi balik lagi ke pertanyaannya Kak Hilmia ya. Itu Mana cuma sih intermezzo doang. Tunggu. Tapi aku pernah dengar juga Kak. Bentar ya, bentar. Oh ya, sebelum menunggu Aul juga, aku juga pernah teman-teman di EXO-L pernah baca novelnya Inferno gak, karya Dan Brown yang sebelumnya itu pernah menulis The Da Vinci Code, terus yang kayak gitulah. Terus juga itu teh banyak lah. Aku belum baca tapi pernah nonton. Inferno judulnya itu. Jadi ada The Lost Symbol, terus juga Origin. Nah, di Inferno itu tuh inti dari ceritanya itu adalah tentang populasi. Jadi intinya tuh yang dijadikan masalahnya itu adalah populasi yang terus-menerus akan terjadi gitu ya. Padahal bumi ini sempit banget gitu. Nah, solusinya adalah satu orang profesor itu membuat satu serum, di mana serum itu diletakkan di Hagia Sophia, di bawah Hagia Sophia, dan itu tuh jadi menyebarnya itu lewat udara. Nah, si serum itu tuh membuat para perempuan itu jadi mandul seluruh dunia kayak gitu. Nah, sepanjang cerita itu tuh kayak diawali dari pembunuhan si profesor itu, dan juga memang profesor itu sebelumnya dia minta izin dulu ke ketuanya PBB WHO untuk bisa mengiyakan gitu ngasih serum itu ke seluruh dunia, ke seluruh perempuan. Tapi ternyata setelah dia lobby lah, ngobrol lah ke orang itu, ke ketua PBB itu yang mananya itu tuh perempuan, ketua PBB, ketua WHO-nya itu, dia bilang dia gak mau gitu dengan tulisan, terus juga lobby dia, terus dikasih alasan bahwa ketika manusia masih melahirkan, ketika manusia masih masih memiliki keturunan, itu akan ujung-ujungnya kita tidak bisa berhidup di dunia, kayak gitulah intinya. Jadi mortalitas sama natalitasnya itu sangat timpang gitu setelah itu tuh. Nah, dia bilang jadi intinya si serum itu tuh membuat mandul aja ya dalam sepersekian berpuluh-puluh dekade aja gitu. Jadi supaya nantinya balance lagi gitu natalitas sama mortalitasnya. Tapi ternyata sama ketua WHO yang perempuannya itu bilang langsung ditolak mentah-mentah gitu pada saat di awal-awal novelnya itu bilang itu gitu. Terus ya dia bilang kamu tidak kamu tidak mempertimbangkan bagaimana rasanya perempuan mandul gitu, perempuan tidak memiliki keturunan, bagaimana rasanya saya yang saat ini mandul, saat ini merasakan betapa sakitnya gitu tidak bisa memiliki keturunan, dan saya dengan menandatangani perjanjian ini dan membuat semua orang yang sama-sama perempuan seperti saya mandul, gila aja gitu. Emang saya monster gitu ya. Saya sakit luar biasa dan saya membuat sakit seluruh perempuan di seluruh dunia. Kamu gila gitu, kata ya gitulah intinya. Ya itu yang terjadi di novel itu gitu, dan ya yang namanya juga karena memang tidak karena memang ya ujung-ujungnya memang menghamba pada akal gitu ya, menghamba pada akal yang kita tidak pernah. Jadi ya profesor itu, terus juga orang-orang yang pintar itu gitu ya, membuat seakan-akan memang manusia itu adalah satu-satunya yang menjaga bumi ini gitu untuk keseimbangannya, padahal kan kita punya Allah gitu dalam segala sesuatunya gitu. Inferno.
Iya. Kembali kepada Aul. Oke, balik lagi pertanyaan Simnia tadi ya, aku bacain ulang ya. Tapi aku pernah dengar juga Kak, kenapa wanita banyak masuk ke neraka? Salah satu faktornya juga karena wanita juga banyak populasinya di bumi dibanding laki-laki. Ini benar atau enggak Kak faktornya? Eh, sebelajar aku, menurut sebelajar aku ya aja ya, aku ngomong sesuai dengan aku. Kalau misalkan ada yang salah atau ada yang kurang, silahkan ditambahkan banget. Ini masih walau alam bisawab, jadi aku nggak tahu. Cuman kemarin di kelasnya Ustadz Umar yang terbaru, beliau ada yang nanya gini, kalau penghuni neraka banyaknya perempuan, apakah yang dimaksud kalau dengan memang pernyataannya seperti itu kan, dan itu memang fakta kan, sabda Rasul itu semuanya fakta dan benar, apapun yang dikatakan Allah baik lewat Al-Quran atau lewat lisan Rasulullah itu semuanya benar, nggak ada yang salah, itu fakta semua. Jadi apakah kalau penghuni neraka banyak perempuan, apakah penghuni surga itu kebanyakan laki-laki? Terus Ustadz Umar bilang singkat gini, beliau bilang gini, wallahu alam, tapi kalau nanti wanita-wanita yang ada di neraka, yang masih punya iman itu diangkat ke surga, udah selesai ngebayar hukumannya, ya bisa jadi populasi mereka sama gitu di surga dan di neraka. Jadi untuk populasi nggak tahu ya, mungkin, tapi memang di akhir zaman nanti kan memang udah udah dinaskan Udah bahwa memang dipilah-pilah berarti ya. nanti di akhir zaman udah dinaskan bahwa nanti perbandingan laki-laki dan perempuan memang akan semakin banyak perempuannya ya. Ya walau alam itu juga memang ya faktanya, mungkin yang bukan mungkin ya, memang akan terjadi seperti itu, tapi gimana kitanya aja lah berupaya berlari ke sekencang-kencangnya dari neraka, sejauh-jauhnya apapun yang bisa kita lakukan, pokoknya kita jangan sampai deh, pokoknya masuk, ngincip aja jangan, pokoknya jangan. Ayolah kita berusaha, gasken, kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa masuk ke surga, kalau bisa tanpa hisab, insya Allah gitu ya. Ini ada pertanyaan lain, semoga menjawab ya. Jadi kita fokusnya bukan ke banyaknya populasi, wah ini banyak populasi perempuannya nih sekarang, wah ini sudah masuk ke kategori end of world gitu. Enggak, tapi kita memang ketika kita tahu sesuatu hal atau kita memang sudah tahu nih, wah ini udah di-riset dan kita tahu gitu bahwa ini udah masuk ke kategori 4:1 gitu, oh berarti otomatis kita harus tahu antidotnya, bener kata Kak Aul. Jadi kita lebih fokusnya ke bagaimana supaya kita bukan jadi ke salah satu orang yang memang disebutin dalam hadisnya Rasulullah itu gitu, bahwa banyaknya perempuan yang akan ada di neraka itu gitu ya, Ul ya? Kan ya mungkin kita dalam hati kalau misalkan benar memang populasi wanita itu orang jadi masuk neraka banyak karena wanitanya itu, karena populasi wanita lebih banyak, kan kita kadang jadi merasa lebih aman gitu ya. Ya wajar kan neraka banyak perempuannya, orang dunia ini juga banyak perempuan. Benar. Kadang kita masih kayak gitu. Padahal kan Rasulullah bilang loh, kebanyakan wanita yang masuk neraka karena apa? Karena ingkar sama kebaikan suaminya. Gitu. Jadi bukan karena yang lain. Mungkin bukan karena mereka nggak beriman, bukan karena mereka kufur sama Allah, ingkar sama Allah, tapi ya itu faktor terbesarnya kenapa banyak wanita yang ada di neraka, karena mereka ingkar sama suaminya itu. Jadi ya itulah kuncinya, jangan sampai kita kayak gitu. Ya meskipun masih jomblo, ini bukan berarti kalian akan ini masih jauh sama aku. Enggak, Kak, aku enggak, bukan wanita yang seperti itu, tapi yang namanya kalau orang Jawa bilang tuh maido kebaikan orang, itu kayak nggak menganggap kebaikan orang itu bukan sifat yang tiba-tiba ada gitu. Itu sifat sejak jomblo gitu. Jadi peliharalah sifat dan hati kalian dari hal-hal yang ingkar, nggak melihat kebaikan orang lain, nggak bersyukur. Itu pelan-pelan kalau memang masih ada, dikurangin sedikit-sedikit gitu. Jadi semoga nanti kalau misalkan udah ada jodohnya, udah nampak hilal suaminya, kita tuh bisa benar-benar terhindar dari orang-orang atau perempuan-perempuan yang ingkar dari kebaikan suami gitu. Amin ya Allah ya rabbal alamin, Masya Allah. Tapi Ul, aku tuh jadi inget gini Ul, kan kita teh perempuan itu kan mungkin Kak Nanda dan juga Kak Fani juga pasti setuju ya dengan perempuan yang memang kata Sajanganim juga kan ya,
kita itu memang kalau dilihat ya, dilihat yang suka sama Korea kan memang lebih banyaknya perempuan ya di seluruh dunia gitu. Itu pasti fakta banget sih, bahwa perempuan yang suka banget sama, idol atau Korean Weverse itu kalau didata kayaknya perempuan banyak banget gitu untuk ke fandom dan di otak aku tuh keingetnya itu, pas NCT datang ke Indonesia dan jadi nge-cosplay jadi jadi zombie ya, itu itu lumayan sih ya, lumayan parah gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita juga maksudnya tuh, ya salah satunya mungkin itu jadi bahan pertimbangan juga sih buat kita sendiri gitu ya. Semoga yang memang sih perempuan itu karena kita didesain sama Allahnya itu berbeda ya, Kak Aul ya. Kita tuh didesainnya itu sama laki-laki itu sangat berbeda gitu. Kita itu memang emosional kita lebih tinggi, terus juga kecenderungan kita lebih cepat menyukai sesuatu juga tinggi gitu kan. Makanya, kenapa di Islam sendiri perempuan itu dijaga supaya memang tidak cenderung untuk tidak keluar gitu ya. Bukan karena Islam itu tidak suka perempuan itu keluar dan segala macam atau gimana-gimana gitu kan. Tapi memang sejatinya karena memang perempuan cukup cenderung cepat untuk mencintai sesuatu gitu. Jadi sebenarnya ketika kita tahu bahwa perempuan itu banyak sekali tidak bolehnya, berarti otomatis kita juga harus tahu bahwa Allah itu sayang banget sama kita supaya kita itu jadi salah satu penghuni surga yang memang nanti terhindar dari yang memang disebutkan tadi gitu, bisa jadi salah satu penghuni surga yang bisa masuk dari mana saja gitu, dari pintu mana saja gitu, dengan kita fokus kepada, suami kita. Kalaupun memang kita belum punya suami, ya otomatis ya kita, bisa bisa berkhidmat kepada orang tua kita dan itu juga masih sulit ya dan aku tuh, kenapa sangat, sangat, sungguh-sungguh sangat luar biasa sih ketemu sama teman-teman XK yang sekarang udah memiliki suami kayak gitu, terus juga, punya anak tapi masih bisa berdakwah dan ngobrol-ngobrol sama kita, saling sharing juga luar biasa Masya Allah dan memang, sangat luar biasa ya sama ya mungkin kalau di pinggir Kak Aul ada suaminya, terima kasih banyak mungkin ya, dari kami gitu, dari aku pribadi dan juga teman-teman Extra XOL juga yang, mengizinkan gitu ya, mengizinkan Kak Aul untuk bisa ngobrol-ngobrol sampai jam 10 kayak gini gitu ya. Terima kasih banyak. Jadi ya mudah-mudahan ini juga bisa jadi salah satu trigger buat kita supaya ya izin dari suami, terus juga izin dari orang-orang terdekat kita itu bisa menjadi salah satu, pembuka pembuka pintu-pintu syurga gitu, insyaallah. Betul. Ya Allah. Wah, Ya, awal aku tidur. mendengarkan dengan saksama. Masya Allah. Aku tadi mau nanya sih Ul dikit sebenarnya Ul. Cuman nggak tahu ya, Apa? waktunya cukup nggak, Van? Aul masih bisa nggak? Boleh Nanti kok. kalau bisa. Awal gak bisa nanti Kak Fani sama aku juga boleh sih. Oke. Ini kan sebenarnya ini sering banget sih ditanyain ya, mungkin nggak ditanyain juga sih, mungkin diungkapin sama orang-orang yang emang berseberangan lah sama kita gitu, kayak gerakan F gitu. Gerakan F yang belakangnya S, tahu kan ya? Ya inisialnya tuh feminis lah. Oh, Itu bukan itu bukan inisial berarti ya. bukan inisial ya. Nah, itu kan sering banget nih apa namanya? Dibilang kalau misalkan percuma mungkin kayak gini aku usut sedikit dulu ke belakang, mundur dikit kayak tadi kan ngebahas soal banyak banget perempuan yang masuk neraka gitu kan. Nah, salah satu sebabnya mungkin ya aku nggak tahu juga itu. Salah satu sebabnya misalnya karena dia nggak menutup aurat, ya kan? Nah, di situ kan ketika kita nggak menutup aurat atau ketika kita belum menggunakan hijab, untuk muslimah yang udah ini ya, yang udah balik gitu ya. Nah, itu berarti kan salah satu bentuk kemaksiatan kita sama Allah kan.
Dari yang pernah aku dengar tuh gitu dari salah satu ustadz gitu. Nah, terus berarti ketika jadi gini nih, mereka itu kan si gerakan feminis gerakan F ini sering banget nih ngomong kayak ya percuma dong kalau misalkan kalian pakai hijab tapi masih pacaran. Percuma dong kalau pakai hijab tapi masih ngomongin orang atau percuma dong kalau pakai hijab tapi masih riba. Lihat dong nih gue mah nggak pakai hijab juga, gue nggak pacaran, gue nggak pakai hijab, gue juga nggak nongkrong di Hollywood ya. Misalkan kayak gitu. Tempat Nah, ayam, terus tempat makan ayam. tempat makan ayam banget tuh kayaknya di situ ya. Padahal nggak cuma ayam. Nah terus ya kayak gitu sih. Walaupun sebenarnya udah sempet dapet jawabannya, tapi kira-kira mungkin kalau seandainya teman-teman Excel di sini dapat pertanyaan, kira-kira kita gimana nih jawabnya gitu. Ada pertanyaan kayak gitu. Nggak mungkin bukan pertanyaan ya, pernyataan lebih tepatnya gitu. Aku pribadi sih pernah kayak dapet pernyinyiran ya, kita bisa bilang itu ya, pernyinyiran yang seperti itu. Jadi dia bilang, ya buat apa kamu berhijab tapi aku tuh mulut aku itu agak-agak emang kadang ya. Jadi tapi kalau ngomong masih suka nyakitin. Buat apa berhijab tuh tapi pergaulan kamu begini. Buat apa berhijab? Ketika itu tuh aku nggak tahu, memang hati aku udah merasa itu hal yang salah atau gimana. Aku waktu digituin aku diam kayak gitu doang. Jadi kayak aku cenderungnya malah ngebales kejelekan mereka gitu. Jadi aku membuka aib mereka gitu, sama seperti ketika mereka membuka aibku, aku juga buka aib mereka. Jadi cenderungnya kayak pengen balas dendam aja gitu loh ya. Jadi aku Kayak ini ya, mendengarkan untuk kayak hukum menjawab gitu. Newton ya gitu ya. Aksi reaksi Reaksi gitu. kan, iya bener kan. Jadi aku kayak cenderungnya waktu itu aku menjawab seperti itu, tapi ternyata setelah aku makin belajar itu sebuah hal yang nggak bijak gitu loh ya. Karena kan ada tuh dulu dari imam atau ulama siapa ya aku lupa. Gitu ada yang bilang gini, lebih baik mana aku menutup aurat tapi akhlakku jelek atau akhlakku baik tapi aku tidak menutup aurat. Nggak ada yang bagus katanya. Nggak ada yang bagus, di antara keduanya nggak ada yang bagus, nggak ada yang mending. Kalau mending tuh ya kamu menutup aurat, akhlakmu baik. Nah itu. Kalau apa namanya, yang bagus itu ya kamu ngaji, akhlakmu baik. Nah itu. Tapi harapan kita semoga dengan hijabnya bisa menuntun dia menuju perbuatan yang lebih baik. Mungkin aja ada orang yang akhlaknya baik tapi belum berhijab, ya semoga dengan akhlaknya yang baik bisa dengan banyaknya kebaikan yang dia lakukan itu bisa membuat Allah memberikan dia hidayah dan taufik sehingga dia bisa menutup aurat. Jadi kalau untuk menanggapi hal yang seperti itu ya berarti kan kalau sampai kita dikatain yang seperti itu, berarti kan ada something wrong sama kita, ada something wrong, ada yang nggak beres nih sama kita. Berupa nasihat tadi ya, misal itu mungkin aja sebuah peringatan yang kita bahas di ayat 8 tadi, peringatan yang keras maupun halus. Nah, kadang tuh kita melihat yang seperti itu tuh sebagai sesuatu yang nyinyir ya. Kayak aku ini tadi nih posisinya melihat seperti itu nyinyir. Padahal memang benar perbuatan aku nggak baik, akhlak aku nggak baik, pergaulan aku buruk. Ya, itu memang sebuah fakta dan baru sekarang ini aja aku bisa melihat itu sebagai sebuah nasihat. Jadi kemarin aku melihat itu sebagai sebuah hinaan. Jadi mungkin kalaupun kita digituin, kita langkah pertama itu minta ampun sama Allah, terus introspeksi diri. Kalau misalnya memang ada yang salah dari kita bertaubat, kemudian kita ini penting banget, minta tolong sama Allah supaya kita dijauhkan dari hal yang seperti itu, dari perbuatan-perbuatan dan tindakan yang seperti itu. Jadi semoga dengan kita terus memperbaiki diri, orang-orang di sekitar kita juga tahu perubahan kita, bahwa hijab kita ini tuh bukan hijab yang sekedar hijab gitu, bukan kain yang dililit di kepala tuh enggak. Jadi hijab ini tuh wujud wanita yang patuh sama Allah gitu. Nurut, kita tuh nggak ingkar sama Allah gitu. Jadi ya lebih ke diri sendiri aja sih kalau aku sih, karena orang-orang yang udah menghina kayak gitu tuh susah. Nggak akan bisa, kita meskipun udah kasih pernyataan yang logis sekalipun itu nggak akan bisa diterima sama mereka biasanya gitu. Kalau misalnya konteksnya pertanyaan, misalkan dia nggak ngatain kita gitu, dia nanya ke kita karena mungkin dia ngerasanya kayaknya misalkan nanya ke aku gitu, kayaknya si Nanda nih udah sering ngaji nih, coba gue tanya kayak gini, jawabannya kira-kira apa ya, atau mungkin ngetes. Nah itu kira-kira jawaban yang bagus gimana ya, karena kita kan kasih perbandingan terus tuh. Terus gimana Ngetes. dong Nanda nih kalau misalkan iya gitu, kayak misalkan pakai hijab tapi gini ya, itu gimana tuh?
Ya udah jawab yang kayak tadi aja. Ya kalau itu misal berupa pertanyaan jawab aja ya semoga dengan hijabnya gitu. Tadi yang aku bilang tadi loh. Jadi kita lebih ke sesuatu yang nggak ngejudge orang gitu. Karena kan kalau kita ngejudge keburukan orang, ada sebuah kalimat yang pernah bilang gini, kalau kamu ngejek saudara kamu karena dosa yang dia lakukan, kamu nggak akan mati sebelum kamu melakukan dosa yang sama juga. Jadi jangan sampai nauzubillah min dzalik kita kayak meremehkan orang yang pacaran, meremehkan orang yang Teh, mungkin sekarang masih berkubang dengan riba atau harta yang haram, harta yang nggak baik itu jangan kita remehkan. Kita doain, kita kayak kasih tahu pelan-pelan. Jadi kita kasih jawaban kalaupun itu berupa pertanyaan yang kayak ngetes gitu. Jadi ya mm, kita kasih jawaban yang sesuai dengan jawaban orang-orang yang lebih pintar daripada kita gitu. Jangan mendatangkan eh, Jangan kita apa? iya. Iya, jangan kita balas dengan akal kita sendiri karena kadang akal kita yang udah terlanjur emosi itu nggak bisa berpikir dengan jernih gitu loh kalau Benar, kayak gitu. setuju. Oke, aku dapat poinnya sih. Oke, terima kasih Aul. Jadi mungkin Kak Sheila Iya. mau nanggepin? Ya mungkin kalau aku nanggepinnya itu yang pertama adalah kalau soal untuk apa ya, untuk orang-orang yang memang mereka Islam, terus juga mereka memutarbalikkan fakta itu, jadi ingat memang yang ngasih pertanyaan atau ngasih pernyataan itu memang ada 3 kategori ya, Oh ya, dan itu sering banget diobrolin sama, Ustadz Noman Ali. Yang pertama, mereka bertanya karena mereka emang bener-bener nggak tahu gitu, dan mereka minta jawabannya. Yang kedua adalah mereka hanya ingin mencoba untuk mengalihkan apa yang mereka sebenarnya mereka ingin pahamkan kepada orang itu, tapi untuk apa ya, untuk apa, mengetes dan supaya menjatuhkan menjatuhkan yang memang dia tanyakan itu. Yang ketiga ya orang yang memang, mmm, sebenarnya pengen punya intinya ada yang memang ingin mengalihkan itu dan juga ini. Tapi aku ingat ini Kak Nanda, ingat banget kemarin yang rame itu kan yang pada saat Ustadz Felix datang nih ke acara yang kemarin, yang ngobrolin tentang kenapa Holy Wings itu Oh, ditutup TV kayak One. gitu. Terus ditanya kan sama, salah satu Eko ya kalau nggak salah ya, nggak tahu wallahu alam siapa namanya, aku nggak terlalu penting juga. Terus beliau nanya beliau ngasih pendapat, dari obrolannya Ustadz Felix yang kemarin, yang bilang bahwa sebenarnya Holy Wings itu punya punya apa ya, punya, tujuan yang lebih tinggi dibanding itu gitu. Dan itu tuh sangat logis kalau menurut orang-orang apa ya, jadi yang memang kategorinya walaupun memang kategorinya kita itu tidak belajar agama, tapi itu sangat logis gitu. Jadi kalau kita tidak ada apa ya, tidak punya kepentingan gitu ya, kepentingan untuk menjatuhkan satu orang atau dititipin sesuatu, mungkin kita akan mengiyakan gitu dari pendapatnya Ustadz Felix itu tentang Holy Wings itu gitu ya, bahwa ada sesuatu di balik, promosi yang Muhammad sama itu tuh. Tapi terus tiba-tiba celetuk yang Eko itu tuh bilang tuh ya gitu, maksudnya tuh, eee, apa ya, sebenarnya mungkin ini anak-anak, apa ya, anak-anak promosinya nggak tahu gitu, promosinya nggak tahu bahwa nanti ini akan berefeknya seperti itu. Terus tiba-tiba Ustadz Felix dengan santuinya bilang, bawa ini ya, bawa mic-nya beliau bilang, "Aku sampai ingat di dalam Quran bahwa orang kafir pernah bilang orang kafir pernah bilang pada saat di neraka bilang, kalau aku tahu nanti ke depannya ini kayak gini," gitu, "aku tidak akan ngomong," gitu, "aku tidak akan melakukan itu," gitu. Dan dengan tatapannya yang kayak, lucu gitu ya, terus lirikannya tek tek gitu, kayak gitu. Itu dia nggak apa ya, nggak marah-marah, nggak teriak-teriak, tapi, eee, bahasanya itu sangat santun, ambil itu, ya udah gitu, beres gitu.
tapi itu kan lebih ke debatnya tuh debat laki-laki versus laki-laki gitu ya, savage banget gitu, damage-nya itu keren gitu. Tapi kita juga kalau ini, apa ya, kita ambil konteksnya ke anak-anak yang memang nanya tentang bagaimana gitu ya kalau ada tim feminis yang bilang gitu ya, bilang bahwa, "Wah ini dan itu segala macam," ya ujung-ujungnya kita nggak pernah bisa mirip kayak Ustadz Felix gitu. Karena itu nggak akan nyampe ke kita, kalau kita debat yang, plus ayat itu, beneran nggak akan sampai. Mending kayak gini, apa ya, kalau sepengetahuan aku gitu ya, kalau sepengetahuan aku, mudah-mudahan hijab aku ini yang sesuai dengan syariat ini bisa melembutkan hati aku. Dan juga kalaupun, Teteh mau dapat jawabannya lebih, boleh aja coba, cek, buku karya Ustadz Felix, Wanita Berkarir Surga, nanti kita ngobrol lagi, gitu aja. That's enough Masya gitu, Allah. Mhm, mhm. Iya kayak gitu. bener sih, bener banget. Terkadang kita bisa sih ya kalau misalkan ngomong kayak gitu kadang sama orang-orang yang emang bisa diajak ngobrol Ya, bener santai gitu. Kadang kan bener. sama orang yang Karena bebas nggak karena bisa juga. memang kata ulama juga kan, kata Imam Syafi'i, kita mau ngobrol kayak gimana juga sama orang yang belum ada ilmunya, itu akan ujung-ujungnya akan debat kusir gitu. Jadi daripada kitanya capek sendiri dengan, energi kita yang terkuras, terus juga ujung-ujungnya kita jadi naik gitu ya, terus, Iya, overthinking ke mana-mana, kitanya jadi mempertanyakan lagi apakah kita benar atau tidak. Jadi ya iya. udah, ujung-ujungnya kitanya jangan, mengedepankan ego, emosional kitanya diturunin dulu gitu, baru nanti ya itu kayak mirip ini sih, kayak mirip Ustadz Numan juga bilang, ada Yahudi yang pernah, ikut seminar beliau tentang Nabi Musa gitu ya, di beberapa belahan, dunia gitu ya, pada saat beliau lagi ke luar negeri gitu, terus ditanya sama Yahudi gitu ya, perihal tentang Syiah dan segala macam. Itu Yahudi kan, otomatis dia nggak tahu gitu perihal, Islam itu seperti apa, bagaimana bisa terjadi Syiah dan Sunni itu dan gimana. Terus tiba-tiba dia tanya tentang Bunda Aisyah itu bagaimana gitu, bla bla bla. Terus, Heeh. beliau bilangnya itu gini, nggak capek-capek gitu. Beliaunya cuma bilang, eee, "Anda Islam bukan? Bukan. Anda pernah baca tentang ini? Belum sepertinya. Nanti kalau Anda sudah baca ini, nanti kita ngobrol lagi." Gitu. Gak pernah ribet-ribet. Maksudnya tuh gak pernah jadi gimana-gimana terus menjelaskan dan segala macam gitu. Jadi tetap santuy dan tetap santun gitu. Santuy dan Iya. santun gitu. Santuy dan santun ya. Dua kolaborasi yang bagus sih. Dua kata yang perbedaan hurufnya dikit, cuman ya sangat bersinergi gitu, Masya Allah. Iya, gitu aja. Jazakillah khair, Teh Sheila, Aul. Iya, Mbak Eka Jadi, jazakumullah khairan. Masya Allah. Gimana nih, Van? Mau dilanjut apa gimana, Van? Kok makin banyak ya, Van? Makin malam. Sangat terlihat ya. Ya tadi ada yang Ekstra. mau nanya deh dari Kak Zaf. Mungkin terakhir kali ya. Oke, boleh, Kak Zaf boleh. jadi nanya nggak? Sebelum menjawab yang pertanyaan terakhir, aku juga EXO-L guys. Dari 2012. Iya, bener banget. Teh Sheila ini kan Kai ya? Aku Kai. Aku Iya kan, penggemar Kai Kai. kan? Aku penggemar Kai. Sangat suka sama dia. Ihi. Di sini tuh berbagai umur ya. Tadi Zaf mau on mic apa chat? Gak tau, kayaknya gimana Kak Zaf menunggu Kak Zaf. On mic aja. On mic aja. On mic aja. On mic aja, Zaf. Kakak aku wibu gak ngerti EXO. Aku juga wibu kok. Aku penggemar Naruto sama siapa namanya? Aku juga wibu. Aku juga wibu. Detektif Conan. Fairy Tail. Ya Allah itu sangat ini sih, bajunya jangan ditonton lah. Terlalu 18 tahun ke atas bajunya. Janganlah. Oh, Kak Zaf
Bukan nanya Oh, nanya yang tadi kali ya. enggak Kak, aku bukan tanya itu. Aku juga Hmm, wibu. Iya, aku tuh wibu dulu. Aku penggemar berat Jepang sampai Aku ngafalin juga suka huruf-hurufnya. Ketika aku juga hurufnya. suka fairy tale di Indosiar. Bukan fairy tale ya, tapi fairy tale. Tulisannya astagfirullahaladzim. Iya, emang fairy tale itu kena boykot karena terlalu seksi. Kayak Kai gitu ya. Bawaannya itu pakai crop top. Gak bisa. Gak boleh Oke, lah. Gak bisa. Kakak aku wibu gak berarti ngerti ya. Zaf nggak jadi. Lucu banget. Iya, kayaknya nggak jadi deh nanya yang tadi apa? Yang Aku resume mau guys. nanya gitu katanya tuh. Silmi. Bokep, Silmia Iya. sepertinya Boleh, nanya boleh, boleh, boleh. luar biasa. boleh, boleh. Sepertinya Silmia ini sebenarnya banyak banget ilmunya, tapi iya. Tapi di balik layar. Luar biasa, Masya Allah. Aduh, boleh Kak. Kak Silmia boleh, boleh. Mau on mic kah? Oh, udah on mic ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kak. Nah, kan tadi bahas tentang itu Kak, tentang kalau kita dijulitin tentang hijab loh, Kak. Kalau kita tetap maksiat. Ah, gimana kalau posisinya itu kita sebagai orang yang menjelidi orang, Kak? Posisi kita yang julid sama orang itu gitu. Iya. Ya nggak sering benar kan Kak, sering gitu Kak. Oke. Itu gimana jadi diri sendiri? Maksudnya tuh kayak gimana kan kita yang julid. Itu bagaimana caranya biar kita tuh nggak julid, Kak? Biar kita gak julid, oke. Jangan-jangan Anda yang menjuliti saya waktu itu ya? Bercanda. Bercanda ya, Sil. Sebenarnya sih kalau aku pribadi ya mungkin jadi ingat salah satu sahabat Rasulullah juga gitu ya, yang suka iseng gitu. Gak julid sih, lebih ke iseng gitu ya. Siapa namanya? Jadi aku lupa. Nauman, siapa? Bukan Nauman. Yang pernah di-share sama Kak Marza tuh siapa? Jadi lupa ya. Karena terlalu banyak EXO gitu ya di otak aku. Itulah intinya. Jadi memang sahabat Rasulullah juga ada satu orang yang memang sering banget bukan ngejulidin sih, lebih tepatnya kayak iseng gitu, suka tiba-tiba ngebuat tiba-tiba Rasul itu harus bayar sendiri gitu. Cuman itu kan perkaranya memang masih perkara yang bisa di apa ya, di oh berarti dianya cuman bercanda gitu ya, bercandanya masih tetap dalam koridor. Tapi kalau julidnya, julid yang memang mirip kayak pertanyaan yang tadi diutarakan sama temannya Kak Nanda gitu. Jadi kalau yang, apa namanya, yang berhubungan dengan syariat Islam gitu ya, lebih ke perempuan itu memilih pakai kerudung atau tidak gitu. Jadi lebih ke, udah apa ya, udah ber bahasanya tuh udah pakai udah apa ya, ya Allah aku jadi kalau udah lebih dari jam 10 tuh suka rada nge-glitch gitu ya, maafkan. Pokoknya intinya udah banyak ngasih pendapat, terus juga apa ya namanya, udah berkampanye gitu ke mana-mana bahwa sebenarnya lebih baik itu fahamnya ini, kayak gitu. Nah itu mungkin ya kita berdoa kepada Allah ya supaya memang dilembutkan hatinya lagi, supaya memang, pasti ada di dalam hatinya pasti otomatis ya, itu tidak pernah dipungkiri siapapun itu, baik itu yang memang sudah apa ya, jangankan yang julid-julid biasa, yang memang dia udah biasa membunuh, sudah biasa melakukan hal-hal yang dosanya sangat besar juga, pasti ada dalam diri dia itu flicker of light gitu. Ada dalam dirinya itu, ada titik di mana cahaya itu tuh, cahaya imannya itu ada. Tapi memang karena tidak terbiasa untuk
keluarkan, tidak terbiasa untuk diasah gitu dan tidak terbiasa panggilan-panggilan itu tuh jadi terbiasa untuk dienyahkan kayak gitu. Pada saat penjulidan, pada saat kita melakukan itu tuh jadinya ujung-ujungnya tumpul gitu dan terkubur dalam kayak gitu. Tapi pasti ada dalam diri dia bahwa sebenarnya ini tuh kayaknya salah deh gitu, kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya meminta kalau kitanya seperti itu berarti pertama ya pasti meminta kepada Allah supaya memang kitanya tidak jadi orang yang seperti itu, kayak gitu. Bener gak sih konteksnya ke sana gak sih, Kak Silmi? Takutnya malah ke mana-mana gitu kan? Iya, Mana ya? lebih cara Bener. membentik dari itu, Kak. Yang pertama itu, yang pastinya kita sendiri tidak pernah bisa, tidak bisa memanfaatkan atau mencoba untuk bergantung kepada manusia gitu ya. Kita bisa memperoleh ilmu, memperoleh teman, memperoleh circle, memperoleh, knowledge dari siapapun itu, dari manusia apapun itu, tapi tetap kita yang punya hati kita adalah Allah. Jadi ujung-ujungnya ya prioritaskan Allah dulu untuk segala sesuatu. Jadi kembali kepada Allah dulu, bahwa ya Allah, aku memohon kepadamu supaya memang mmm, apa-apa yang memang aku lakukan, baik itu seluruh apapun ya, dosa apapun itu, kita bilang kepada Allah, "Ya Allah, aku memang nggak tahu diri," gitu ya, bolak-balik terus gitu dengan dosa yang sama, tapi Allah seneng kok, Allah sangat, sangat mencintai hambanya yang memang dia tahu dia salah dan dia ingin kembali kayak gitu. Dan itu bukan ke Kak Silmi ya, ini ke aku sih lebih tepatnya. Aku juga memang, obrolan ini ya buat aku, mudah-mudahan ini juga buat teman-teman juga gitu. Terus yang kedua adalah setelah kita meminta kepada Allah ya kita mencoba untuk kadang kita itu memang lebih memilih untuk mencoba untuk mendapatkan informasi yang memang kita inginkan saja, tapi tidak pernah bisa memposisikan kita sebagai contoh kita itu anak jurnalis atau atau seorang hakim atau seorang yang memang berhubungan dengan menyelaraskan satu dan perkara satu sama lain. Kita kan nggak bisa, mendengar yang memang hanya yang ingin kita dengarkan saja. Contoh penyidik, penyidik itu kan tidak bisa, menerima informasi dari satu pihak saja, tapi harus dari pihak-pihak yang lain dan itu juga sama seperti kita, kalau kita ada satu keinginan atau keraguan dalam diri kita bahwa, pengen banget nih ini gitu, pengen banget keluar dari ini." Oh berarti kita harus pertama, berdoa dulu kepada Allah, terus setelah itu, di dalam circle kita juga ada nih, ada yang sering banget, ngasih kajian-kajian tentang hati, oh iya aku ikutin gitu, kayak gitu. Terus juga, oh iya bener, satu-satunya ada juga, tambahan lain, oh berarti ini nih suka tiba-tiba kalau aku tuh julid ini di sini gitu, julid ini suka di tempat yang memang pada saat main games atau pada saat kita, nobar atau pada saat kita ngefans NCT jadi julidnya itu sering keluar kayak gitu. Oh berarti aku harus, keluar dulu dari sana, coba untuk, memposisikan diriku untuk tidak terbawa arus kayak gitu. Dan kalau kita sudah dalam posisi di mana hati kita sudah hidup gitu ya, seperti layaknya Rasulullah juga hidup kan, karena Rasulullah itu hatinya dan akhlaknya itu dari Al-Qur'an. Beliau ditempatkan di mana pun dengan kondisi jahiliyah seluar biasa itu juga, tetap banyak orang yang julid bla 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 segala macam, tapi tetap aja beliau tetap, berakhlak mulia gitu ya. Terus juga sahabat-sahabat yang lain juga, orang-orang soleh juga tidak, tidak pernah terlewatkan bahwa mereka juga ada dan hidup di tengah-tengah kondisi di mana mereka itu memiliki masalah sendiri-sendiri dengan kondisi masyarakat yang memang ya mungkin, mmm, kita bilang bahwa, "Ya jauh lah, zaman-zaman dulu nggak ada ini kan ya, nggak ada Manifest, nggak ada Twitter, nggak ada TikTok gitu, nggak ada yang kayak gitu ya." Jauh lah, nggak akan bisa maksudnya tuh, nggak akan sama gitu kondisinya ya, mudah-mudahan ketika kita
tahu bahwa ada sosok di mana Rasulullah dan juga para sahabatnya dan juga tabi'in-tabi'innya yang memang luar biasa. Sekarang juga kan insya Allah mudah-mudahan kita masih banyak, ulama-ulama kita yang memiliki kapabilitas gitu di dalam menasehati, walaupun memang kita terkadang memang kita tidak sesuai gitu, tidak sesuai dengan, bahasannya atau gimana dan segala macam, ya mudah-mudahan setidaknya julidnya kita bukan untuk, para ulama ya, tapi julidnya kita diposisikan itu kalaupun Kak Silmi ini salah satu dari anak XK atau salah satu dari, keluarga besarnya XK, terus tiba-tiba, wah karena Kak Sela bilangnya nggak boleh julid dan segala macam, ujung-ujungnya kita nggak bisa berbaur dengan teman-teman dan anak-anak, yang memang, sekarang-sekarang memang banyak kan sekarang keluarga kita udah banyak masuk gitu ya, anak-anak yang memang belum pernah tersentuh dengan pengajian satu pun gitu, kayak gitu. Tapi kitanya karena memang sebelum-sebelumnya, "Oh kita nggak boleh julid ini dan bla bla bla," gitu ya, nggak gitu. Karena memang, kita harus tahu juga bagaimana berkomunikasi dengan target dakwah gitu kan, itu juga berbeda. Makanya ya mudah-mudahan bisa membantu dengan bukunya Ustadz Felix lagi. Kenapa Ustadz Felix mulu ya? Ustadz Felix semuanya ada Art of Dakwah gitu. Jadi mudah-mudahan, itu bisa membantu. Jadi masih banyak hal yang memang masih bisa kita lakukan kayak gitu. Aku dulu bingung pas nonton Growl soalnya pindah. Oh jadi ngobrolin Growl ya? Intinya gitu ya Kak Silmi. Kak Silmi bagaimana? Intinya julid itu boleh sih, tapi kalau memang berhubungan dengan hal-hal yang memang sangat krusial, terus juga bahasannya udah, cenderung menyalahkan Islam dan syariat Islam yang memang jelas-jelas sudah ada gitu di dalam Al-Qur'an, terus kitanya menjulidkan itu kayaknya memang harus dimulai diperbaiki kayak gitu, insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan kita juga terlepas dari itu ya. Kak Silmi? Oke, Kak. Makasih banyak, Kak. 네, 알았어요. sama-sama, jazakumullah khairan. Masya Allah, tabarakallah. Gimana? Alhamdulillah udah puaskah dengan jawabannya Kak Silmi? Tidak akan pernah puas, Kak, insya Allah. Enggak, insyaallah nggak pernah puas, insyaallah. Oh iya, Masya Allah, Masya Allah. Bentar, aku mau Oke. lihat Kak Silmi itu mutualan sama akunya apa ya? Maaf ya, diriku suka kayak gitu. Banyak ya, Before 30, Ekskul juga, DRJ juga, wow, X-Travelers juga, SK Dreamers juga, Elf juga, Literasi Islam juga, Masya Allah. Wow. Masya Allah, Masya Allah. Jadi gimana nih, Van? Silahkan Fanny yang menutup, boleh? Atau ada closing statement dari Aul? Boleh, dikit aja aku mau nambahin yang Wah, Kasih Awal tadi masih bilang. ada? Setengah 11 loh. Ya, itu. Apa namanya? Satu hal yang selalu aku ingat ketika aku mau ngejulitin kemaksiatan yang dilakukan oleh orang, yang tadi aku bilang ya, orang itu nggak akan mati sebelum melakukan kemaksiatan yang sama, karena aku nggak mau. Dan misalkan nih aku ngatain orang pacaran, idih pacaran gitu. Idih. Terus kita tuh ya bakal dapat temptation yang sama gitu loh, godaan soal syahwat dan segala macam ya, karena aku nggak mau, makanya aku nggak berusaha untuk tidak julid gitu. Jadi tidak menghakimi dosa-dosa yang mereka lakukan, karena yang tadi aku bilang ya, seorang muslim itu kalau dia menghina dosa yang dilakukan oleh saudaranya, dia tuh nggak akan mati sebelum dia melakukan dosa yang sama. Dan kita nggak pernah tahu ya, apakah kalau kita mendapatkan fitnah dosa yang sama itu, apakah kita bisa melalui. Kalau dia mungkin masih ada kesempatan untuk bertobat di esok hari atau kapan mungkin aja, tapi kita kan nggak tahu ya kita bisa mampu atau enggak. Jadi itu diingat aja, biar langsung ngerem aja kalau mau julid itu, biar langsung kayak terhentikan gitu. Benar, Itu aja. kematian Dan itu adalah satu-satunya yang bisa membuat kita ngerem loh ya. Oh kita nggak itu tahu kan. paling Itu pamungkas paling gitu pamungkas sih. ya. Kak Firda tadi juga update di Instagramnya, karena kita juga tidak pernah tahu bahwa
kita itu masih bisa hidup gak besok gitu. Kalau kita ngejulidin orang terus nggak ini sama orang kan takut ya. Gitu juga Iya, sih. gitu. Oh, Itu aja dari kalau aku. seandainya, gimana? Apa? Udah, apa? Mau ada yang nanya satu lagi, boleh nggak? Kalau Aul Ya masih boleh. bisa, Iya bisa. boleh. Aku ini masih di luar kok, nggak apa. Gimana? Cie. Silahkan Kak Zef, katanya dia mau nanya. Zaf. Iya boleh. Akhirnya Zef mau nanya juga ya setelah sekian lama. Apaan nih orang pacaran tapi nggak sampai diucapkan itu sama jajalin kan? Gini ya. Kadang sesuatu yang lewat di hati kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Zaf. Kak Zaf. Terkontrol ya. Apa sih? Banget yang tadi Kak, ya sebenarnya tanyanya yang awalnya kan yang resume, cuman tadi waktu ngebahas tentang apa sih, kan zaman Rasul nggak ada ini kayak gitu, tiba-tiba keinget waktu beberapa hari lalu kayaknya ada komunitas ekstra kampus lah, mungkin sudah dikenal dengan banyaknya pengikutnya. Nah, itu di sana itu salah satu yang istilahnya apa ya, mereka itu istilahnya kayak mempromosikan itu ya komunitas itu lah istilahnya. Nah, di sana tuh sempat ada kata-kata yang sebenarnya bikin kayak loh kok gitu. Nah, mereka bilang seperti ini, kalau misalnya mungkin ada dulu pemuda Muhammad Al-Fatih yang bisa menaklukkan Konstantinopel di umurnya yang masih muda. Nah, Masya tapi Allah. kita tuh realistis aja gitu kan, kata mereka ya, kita realistis aja. Sekarang tuh bukan seperti dulu gitu. Nah, dalam hati sebenarnya kayak gini. Padahal dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah orang-orang yang menaklukkan Konstantinopel dan juga Roma. Kalau nggak salah, iya Roma ya, maaf kalau misalnya salah. Maaf kalau salah. Nah, sementara kota Roma sampai detik ini belum tertaklukkan. Berarti kan masih ada kesempatan untuk kita lah berjuang untuk menaklukkan kota Roma ini. Kenapa mereka harus mengatakan bahwa istilahnya ya kayak kita tuh harus realistis aja gitu. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang menaklukkan Konstantinopel dan juga kota Roma, seperti itu. Mungkin gimana sih Kak kita mau menanggapi orang-orang yang seperti itu gitu. Waktu itu aku jujur nggak berani menanggapi, meskipun istilahnya aku punya dari dalilnya, aku juga takutnya punya. dibilang Cuman takutnya dibilang pengikut khilafah gitu ya. Lo enggak takut kesananya sebenarnya Kak. Cuman lebih ke ya, kenapa mereka senior dari aku jauh lebih senior gitu, makanya agak rasa gentar gitu. Terima kasih Kak, jazakallahu khair. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wah, ini semakin berat ya, Ul ya. Mungkin Aulia dulu lah. Singkat aja ya. Dulu Rasulullah itu hidup di peradaban yang kalau dibilang jahiliyah, bodoh, melakukan hal-hal yang keji dan segala macamnya. Tapi itu bisa berubah menjadi peradaban yang penuh dengan keemasan, mencari keemasan dalam pemerintahan. Bahkan setelah Rasulullah meninggal, itu karena apa? Karena Islamnya. Mereka punya spirit Islam yang kuat. Dan perubahan itu dimulai dari sini. Dari kita, dari aku, dan kamu. Gitu. Udah gitu aja. Jadi kalau mereka pesimis dan nggak mau sama sekali untuk berubah, ya udah kan Allah nggak akan merubah keadaan suatu kaum kalau mereka nggak mau berubah gitu kan. Jadi ya udah tinggalkan saja orang seperti itu kalau memang kita nggak bisa memberikan semangat, nggak bisa memberikan argumen yang tepat untuk membangun semangat mereka. Karena kadang orang-orang yang pesimis itu malah kalau jadi gimana ya? Aku tuh pernah nemuin orang-orang yang seperti ini di salah satu organisasi dakwah dan mereka tuh menjadi beban gitu malah. Jadi kayak ya udahlah nggak usah lah, yang biasa aja. Udah yang biasa aja, kayak mereka tuh nggak punya effort untuk memberikan yang terbaik. Itu masalahnya karena mereka ya itu tadi, mereka merasa pesimis. Dan kita tuh beda zaman yo. Yang bikin kita beda sama orang-orang di generasi Rasulullah itu Al-Qur'annya sama, Islamnya sama, cuma spirit kita dan apa ya, kadar iman kita yang bikin beda, itu aja. Dan kalaupun zaman sekarang kan kebangkitan umat itu, bangkit itu nggak bisa dinistakan lagi ya. Suatu saat pasti akan bangkit, dan bangkitnya umat itu yang mulai dari kita gitu loh. Kalau kita udah
pesimis duluan, ya gimana mau bangkit? Emang mau hidup gini-gini terus? Beli bensin pakai aplikasi mau? Mahal mau? Minyak goreng mahal mau? Semua mahal mau? Iya. Nggak mau ada perubahan, yakin. Jadi ya mungkin orang seperti itu butuh disemangatin gitu, ya udah bilang aja ya kita berusaha memberikan yang terbaik untuk berkontribusi dalam kemajuan umat gitu aja, dan kebangkitan umat ini. Jadi Kakak jangan pesimis gitu doang, kan perubahan dimulai dari kita, dari generasi muda, gitu aja udah jawab begitu. Jangan Masya disinggung, jangan Allah. dibikin. Masya Ini akan Allah. menjadi. Oke gitu ya. Aku sekalian pamit duluan. Jazakumullah khairan katsiran udah berbagi sama aku, udah sharing sama aku, dan Teteh juga, Fani, Kananda, semuanya, Erina. Pekan depan insya Allah kita ketemu lagi, dan aku live duluan. Mohon maaf kalau ada salahnya banyak. Aku menerima banget kritik dan saran, dan utamanya semua yang aku omongin ini untuk diri aku sendiri utamanya. Jadi kalau misalnya ada manfaatnya untuk teman-teman, untuk Erina, ya bisa diambil manfaatnya aja, yang jeleknya dibuang. Oke, aku pamit duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Aul. Masya Allah, terima kasih banyak. Oke, mungkin sudah cukup, Kak Zab? Gimana Kak Zaf? Insya Allah sudah cukup, Kak. Masya Allah. Kalau aku tambahin mungkin maybe karena sharing aja sih, lebih tepatnya karena kemarin di Lurus Zen, di sini ada Mengdel gak sih? Ada ya. Kemarin di bulan Juni, alhamdulillah timeline-nya itu ngobrolin tentang Daulah Utsmaniyah gitu. Jadi dari awal sampai akhir gitu, perkembangan gitu ya. Karena memang sebelum-sebelumnya itu diriku pribadi setelah ikut ekskul tuh memang belum pernah mencoba untuk belajar kembali full-nya gitu tentang timeline-nya sejarah Islam gitu, dari mulai Rasulullah sendiri sampai akhirnya berhenti di Daulah Utsmaniyah di tahun 1942 ya, benar gak sih? 1943 ya. Pokoknya setelah 1942 itu 3 Maret 1942 itu maybe aku salah gak sih? Bentar aku cek dulu catatan kalian. 24 kalau nggak salah. 1943 gak sih? Bener gak? 24 bukan Kak? 1924, Allahu Akbar. Ya, 1924. Jadi memang 3 Maret, bener gak sih 3 Maret 1924. Nah itu tuh memang pas paling ngena itu pas Daulah Utsmaniyah sih, karena memang ada kepemimpinannya Muhammad Al-Fatih kan yang menaklukkan Konstantinopel itu. Dan mungkin tadi bisa lebih mungkin dikoreksi lagi kalau aku, correct me if I'm wrong, yang berhubungan dengan itu bukan dari Al-Qur'an, tapi memang dari hadisnya Rasulullah, la tuftahanal Konstantiniyah gitu, dan selanjutnya yang memang artinya Konstantinopel akan bisa ditaklukkan di tangan seorang laki-laki. Maka orang yang memerintah di sana adalah sebaik-baiknya penguasa dan tentaranya adalah sebaik-baiknya tentara. Itu dari Musnad Imam Ahmad. Nah, beliau itu Rasulullah itu memang bilang seperti itu pada saat perang Ahzab. Perang Ahzab atau perang Khandaq, perang Parit, di mana beliau itu sedang melakukan apa ya, pembangunan parit selama 6 hari dengan beberapa pasukannya, ratusan pasukannya yang memang pada saat lapar-laparnya, panas-panasnya, terus juga karena di sana itu Ahzab, perang Ahzab, jadi perang di mana orang-orang Arab itu bersekongkol dan beraliansi untuk menyerang Madinah gitu ya, untuk membunuh Rasulullah. Makanya Madinah itu memiliki peraturan untuk orang-orang yang selain Muslim, Yahudi, Nasrani, untuk membantu dari pembuatan parit. Karena kan Madinah sendiri yang diserang atau yang di-attack kayak gitu. Jadi otomatis Yahudinya juga ikut melakukan itu, kayak gitu, melakukan penggalian parit itu. Dan ternyata pada saat capek-capeknya itu, pada saat capek banget,
terus lapar banget, mungkin teman-teman bisa cek di Risalah Rasulullah juga, bahwa pada saat perang Ahzab itu luar biasa menyedihkannya gitu ya, Rasulullah dan juga para sahabat. Dan pada saat kejadian itu, ada seorang seorang muslim yang memang sangat mencintai Rasulullah gitu, seorang sahabat, bertanya kepada Rasul bagaimana, apa yang akan kita dapatkan setelah ini gitu ya Rasulullah gitu. Kita bisa mendapatkan, Romawi atau Persia gitu, kayak gitu. Terus beliau, Rasulullah SAW menjawab pertanyaan itu dengan hadis ini gitu, dengan hadis yang la tuftahannal Konstantiniyah gitu. Terus juga ngobrolin tentang nanti akan ada, akan ada Romawi juga yang akan kita dapetin kayak gitu, dan ujung-ujungnya di sana kan ada 2 manusia gitu kan, ada 2 tipe manusia. Yang pertama adalah seperti contoh yang nanya tadi, yang nanya tentang tentang apa gitu reward-nya setelah ini gitu, ya Rasul, kita akan dapat Konstantinopel sama kita juga akan menaklukkan Romawi gitu, Roma pada saat itu. Dan di sana ada dua kategori kan, ada yang benar-benar mencintai Rasul dengan iman yang luar biasa kuat, mereka senang, mereka tambah semangat lagi untuk bekerja gitu ya. Tapi di sana kan ada orang Yahudi, orang yang memang dengan kategori munafik gitu ya, dengan kategori bahwa gila, gila dia udah gila gitu. Ini bagaimana muslim ini bisa dibilang pantesan muslim disebut gila. Yang jadi pemimpinnya juga gila gitu. Ini kita lagi capek-capek gitu ya buat parit, kelaparan, dia ngomong di depannya gitu. Dia ngomong di depannya Romawi, terus juga Konstantinopel, salah satu kota di belahan timur Romawi yang memang itu sungguh luar biasa, jadi inti dari peradaban pada saat itu, dan dia bilang, "Kita akan menaklukkan itu." Gila ini orang gitu, kayak gitu. Kan ada dua kemungkinan itu, dan pertanyaannya persis banget sih, kayak ke aku gitu ya, kalau bisa gitu, kita ada lorong waktu, terus kita ada di posisi di mana Rasulullah bilang, "La tuftahannal Konstantiniyah," kita itu akan kayak gimana gitu? Akan seperti orang yang memang beriman dan memang merasakan, luar biasa keyakinan gitu bahwa kita akan dapat kemenangan setelah ini, ataukah kita seperti, realistis lah dan bilang bahwa orang-orang yang memang memimpikan nanti bahwa kita akan dapat kemenangan luar biasa sebelum adanya hari akhir kayak gitu, kayaknya itu nggak realistis kayak gitu. Ya kita balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Kita masuknya ke kategori yang beriman dan mengimani apa yang Rasulullah katakan, atau jadi salah satu bagian dari orang yang memang mengutamakan, yang bilang bahwa, realistis aja gitu, gak penting lah, kita YOLO aja gitu, itu sih lebih tepatnya. Ya mungkin mudah-mudahan jadi salah satu muhasabah buat kita pribadi gitu, sampai mana kita, mengimani kata-kata, dari Allah sendiri di dalam Al-Quran, dan juga, hadis-hadis yang sudah dikatakan oleh Rasul yang mulia kita itu, dari aku. Kembali kepada Kak Nanda dan juga Kak Fani. Oke, makasih Kak Sela sama sharingnya tadi. Keren banget. Malam ini kayaknya lumayan berat ya bahasan. Dan juga rame banget tadi. Mungkin karena udah overdosis. Banget overdosis nih. Overdosis banget ya. Overdosis waktunya ya. Mungkin dari Kananda yang mau disampaikan kah? Sebagai dari aku cukup sih kan. Selalu Kananda yang ditembak. Dari Fani aja coba.
Eee Kalau dari aku, cukup juga sih pokoknya buat teman-teman semuanya, tetap semangat terus. Tadi kita udah bahas banyak macam ya gitu. Pokoknya, walaupun tertatih-tatih, pelan-pelan, dikit-dikit, tapi tetap, progresnya ditingkatin terus pelan-pelan. Karena kan tiap orang juga beda ya, beda start-nya, beda juga langkahnya gitu. Jadi pokoknya walaupun beda kita tetap bareng-bareng belajarnya. Jadi tetap semangat semua, kayak gitu. Dan juga, karena udah malam juga ya, udah mau pagi nih, kita langsung tutup aja. Kita ucapin alhamdulillah dulu, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, Hansa belum tidur ya. Rekor. Seru banget sih. Kasih aku. Oke. Makasih ya buat Fani, buat Kak Kansa, buat Teh Sheila, tadi buat Aul juga, buat teman-teman semua yang udah hadir. Oh, jadi aku yang ini. Silakan deh Fani aja. Ya Allah, makasih banyak ya. Ya Allah, aku tiba-tiba datang ngerecokin ya, ngereok di sini. Enggak dong. Itu membantu kita ya, mencerahkan pikiran-pikiran kita yang butek ini. Pikiran saya sih yang butek kayaknya. Masya Allah. Thank you, Tese. Oke, makasih juga Kak Nanda, Kak Sela, Kak Aul juga tadi udah mau temenin di sini malam ini. Oh ya, buat tadi yang masih agak bingung tuh, tadi tuh bahas apa sih Kak Sela gitu, nanti ikut ekskul. Ikut ekskul. Intinya ikut ekskul, mumpung masih ada tuh 20 menit lagi. Oh iya benar, masih bisa nih, jam 11. Iya, betul. Masih bisa banget nih. Tapi kalau ke ATM nggak bisa ya sekarang. Ada sih 24 jam. Kan malah bahas jauh lagi kan ya. Ya, langsung aja. Langsung aja aku tutup. Makasih semuanya yang hadir hari ini. Selamat istirahat. Kita insya Allah ketemu lagi hari Ahad, hari Minggu. Bareng Kak Hansa ya nanti. Insya Allah bareng Kak Farah juga. Dan Azlin kalau misalnya nggak ada kendala. Sampai jumpa semuanya. Aku tutup ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Bye.